Bab 591, Kembali ke Jepang. Nama, Dunia Dewa dan Iblis Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang, Yue Zong memberi isyarat agar Li Ying duduk, dan mengamatinya dengan tenang. Kulitnya berwarna gandum yang sehat, setelah memotong pendek rambutnya, ditambah dengan tubuhnya yang kurus dan tinggi sekitar 1,45 meter, dia bukanlah kecantikan yang luar biasa. Dibandingkan dengan wanita cantik seperti Guo Yu, Chen Yao, dan Hailan, penampilannya berbeda. Dia memiliki fitur wajah yang bagus, dan tampak lebih gagah berani daripada kecantikan. Dia adalah seorang gadis muda dengan karisma dan aura yang berbeda. Li Ying dapat merasakan tatapan Yue Zong dan duduk tegak, menatap matanya. Matanya dipenuhi dengan rasa hormat dan kagum. Dalam waktu 1 bulan, Yue Zong telah memimpin pasukan mereka untuk mengalahkan 3 faksi terbesar di utara, dan telah membantai banyak penduduk setempat yang telah membunuh sesama orang Tiongkok. Cara-caranya yang tegas dan tanpa ampun menyebabkan namanya menyebar jauh dan luas, dan orang-orang seperti Li Ying sangat menghormatinya. Dia memecah kesunyian dan berkata, "Li Ying, mulai hari ini, Anda adalah gubernur faksi negara Asaya. Anda akan bertanggung jawab untuk menjalankan semuanya di sini." "Ya, pemimpin." Li Ying tidak ragu dan menjawab, sebelum bertanya, "Pemimpin, apakah Anda sudah akan kembali?" Dia terus menatapnya, suaranya menjadi lebih hangat, "Benar sekali. Saya harus kembali ke Tiongkok. Akar saya ada di sana. Saya butuh seseorang yang dapat saya percaya untuk membantu saya mengawasi hal-hal di sini. Apakah Anda siap untuk tugas itu?" Dia segera berdiri dengan ekspresi serius, "Pasti. Saya akan menggunakan hidup saya untuk bersumpah bahwa selama saya hidup, saya pasti tidak akan membiarkan usaha Anda dalam membangun tempat ini sia-sia. Semua orang di sini akan setia kepada Anda, sekarang dan di masa depan." Li Ying dan anggota korps pemuda lainnya adalah penggemar berat Yue Zong, dan bersedia berjuang sampai mati untuknya. Bagaimanapun, mereka semua diselamatkan dari nasib kejam oleh Yue Zong. Dia tidak hanya menyelamatkan mereka, dia telah membantu mereka menjadi enhancer yang kuat, dan memimpin mereka dalam membunuh penduduk setempat yang kejam dan biadab. Tidak ada keraguan dalam kesetiaan dan rasa hormat mereka terhadap Yue Zong. Yue Zong tersenyum, dan membuka kotak emas. Ada 150 botol evolving liquid di dalamnya. "Ini hadiah terakhirku untuk membantumu, ada 150 botol evolving liquid di sini. Jika orang normal mengonsumsi 1 botol, dia akan menjadi evolver. Selain ini, dalam rentang waktu yang singkat ini, tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Kamu harus mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk mengonsolidasikan kekuasaanmu. Pada saat yang sama, aku berharap kamu dapat dengan cepat melenyapkan faksi lokal lainnya dan memperluas kekuatanmu di sini." "Ya, pemimpin." Li Ying melihat 150 botol itu dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia jelas tentang arti seorang evolver. Dengan 150 botol ini, dia bisa menghasilkan pasukan yang terdiri dari 150 evolver. Itu akan benar-benar menjadi kelompok yang menakutkan. Setelah dia menerima kotak itu, dia memberi hormat pada Yue Zong dan menjawab, "Pemimpin, tolong tenanglah. Aku pasti akan berangkat untuk menyelesaikan tugas." Dia melambaikan tangannya, dan mengusirnya. Setelah secara resmi mengangkat Li Ying sebagai gubernur, Yue Zong membawa 4 Thunder Fighter serta armada ke-7 dan meninggalkan negara A, kembali ke Jepang. Masih ada kapal induk di perairan Jepang, dan benteng langit yang belum selesai. Saat Yue Zong membawa mereka kembali ke Tiongkok, kekuatannya akan terkonsolidasi. Kali ini, Yue Zong dengan mudah memperoleh kemenangan atas 3 faksi negara utara A itu karena dia membawa 4 Thunder Fighter bersamanya. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan penghancur lebih dari 3 kali lipat helikopter biasa. Berkat mereka, dia mampu menghancurkan kepercayaan penduduk setempat, jika tidak, dia harus membayar harga tertentu juga. Thunder Fighter itu menakutkan, tetapi mereka masih dibayangi oleh jet tempur. Kapal induk Angkatan Laut AS memiliki lusinan jet tempur. Ditambah dengan pemindaian radar canggih dari armada ke-7, mereka akan mampu menghadapi Thunder Fighter jika kerajaan Tuhan memutuskan untuk mengirim lebih banyak. Ketika Yue Zong pergi, dia membawa Bai Xiaosheng dan bawahan evolvernya bersamanya, menyebabkan kekuatan faksi negara A jatuh. Namun, Li Ying adalah anak yang cerdas, dia segera mengeluarkan sebagian cairan evolusi kepada 60 prajurit anak yang paling setia, mengubah mereka menjadi evolver.
Bersama mereka, itu sudah cukup untuk menekan potensi pemberontakan. Pada saat yang sama, dia tidak terburu-buru untuk maju ke selatan. Sebaliknya, dia terus membersihkan faksi-faksi yang lebih kecil di utara, sambil melatih pasukannya dan mengumpulkan sumber daya. Kekuatannya perlahan-lahan diperkuat, sambil berkembang sedikit demi sedikit. Di bawah pemerintahannya, faksi negara A mulai stabil dan tumbuh. Otto sama, selamat datang kembali. Saat Yuezong melangkah keluar dari Thunder Fighter, Shimazu Mina memimpin para wanita Jepang lainnya untuk menyambutnya dengan sopan. Tenpyo Saka masih mengenakan kerah bom berdiri dengan tenang sambil menatap Yuezong dengan tatapan yang rumit. Dia tersenyum sedikit dan menjawab, aku kembali. Mutosin mendatangi Yuezong dan melaporkan, pemimpin. Takama Gahara telah mengirim utusan untuk meminta pertemuan. Yuezong sedikit terkejut. Setelah merenung sejenak, orang-orang dari Takama Gahara. Biarkan dia datang. Segera, Mutosin menuntun seorang pemuda berusia sekitar 27-28 tahun yang menumbuhkan kumis kecil ke dalam ruangan. Dia tampan, dan mengenakan setelan jas yang rapi, memberikan kesan yang baik kepada orang lain saat dia masuk. Di dalam ruang tamu, Shimazu Mina berlutut di samping Yuezong dengan kimononya, membantu menyiapkan teh. Yuezong berbaring di sofa, santai. Di kakinya, Sakura Shiroyuki dan Amano Asami membantu memijat kakinya. Bahkan setelah menjadi evolver, kedua wanita cantik ini masih dengan patuh memijat Yuezong, tidak berani bersikap tidak sopan sedikitpun. Pemuda itu membungkuk sebelum berkata, Oda Meiwa dari Takama Gahara memberi salam kepada Yuezong sama. Yuezong menjawab dengan acuh tak acuh, katakan saja. Kalian seharusnya tahu sifatku dari delegasi kalian sebelumnya. Oda Meiwa terkekeh saat dia menyarankan, ya. Yuezong sama, Takama Gahara kami berharap untuk bersekutu dengan Anda. Kedua belah pihak akan berdagang dan tidak saling bermusuhan. Bagaimana menurut Anda? Takama Gahara memiliki kekuatan, tetapi mereka hanyalah salah satu dari banyak faksi di Jepang. Situasi saat ini mirip dengan periode feodal Jepang. Selain itu, ada zombie dan binatang mutasi di mana-mana, mengancam umat manusia. Tetsuo Nendori juga seorang panglima perang, dan dapat merasakan bahwa Yuezong sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, dia mengubah pemikirannya, dan ingin bersekutu dengan Yuezong. Lagi pula, Yuezong adalah orang Tiongkok, dan tidak akan mampu mempengaruhi mayoritas orang Jepang agar memihaknya. Yuezong berpikir sejenak, sebelum menjawab tentu. Awalnya, Yuezong ingin berhadapan dengan Takama Gahara karena ia merasa kekuatan mereka merupakan ancaman baginya. Sekarang setelah mereka menderita beberapa kerugian, tingkat ancaman telah sedikit surut. Ia tidak ingin terlibat dalam pertarungan habis-habisan melawan mereka juga. Bagaimanapun, ini adalah Jepang, bukan Tiongkok. Ia tidak berniat tinggal lama di sini. Ketika Oda Meiwa melihat bahwa Yuezong setuju, ia tidak dapat menahan napas lega. Tetsuo Nendori mungkin belum tentu melepaskan kebenciannya terhadap Yuezong, ia hanya butuh waktu untuk melatih ulang dan membesarkan pasukannya. Tidaklah bijaksana untuk berselisih dengan Yuezong pada saat ini. Setelah mencapai kesepakatan, Yuezong mengirim Oda Meiwa pergi. Yuezong menatap Shimazu Mina dan bertanya, apakah benteng langit sudah siap? Ia menatapnya dengan tatapan rumit, sambil menjawab dengan hormat, pembangunannya sudah selesai. Bawa aku ke sana. Ya, Otto sama. Di bawah bimbingannya, Yuezong datang ke pabrik bawah tanah itu. Kali ini telah berubah sepenuhnya menjadi sebuah kota, dengan lampu-lampu yang menyala di sisi-sisinya. Seluruh badannya berkilau metalik, dan ada sejumlah meriam berat yang terpasang di atasnya. Meriam-meriam ini telah diselamatkan dari sisa-sisa Thunder Fighter yang tidak dapat digunakan. Selain itu, ada senapan mesin berat lainnya, senapan semi-otomatis, dan seluruh bola itu tampak seperti sesuatu yang diambil dari film fiksi ilmiah. Ini adalah struktur utama benteng langit. Klan Shimazu telah menghabiskan sejumlah besar sumber daya untuk mewujudkannya. Fakta bahwa benda sebesar itu dapat terbang merupakan suatu prestasi tersendiri. Shimazu Mina menunjuknya dan berkata, pembuatan meriam laser tidak berjalan mulus. Jika kita ingin menambahkan meriam laser samping itu, mungkin perlu waktu setengah tahun lagi, serta lebih banyak sumber daya. Saat ini, selain kemampuan untuk terbang, benteng langit tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Jika Anda ingin mendapatkan kapal perang yang besar, Anda mungkin perlu menunggu setengah tahun lagi.
Membangun benteng langit ini telah menghabiskan banyak sumber daya dan tenaga bagi klan Shimazu. Mereka tidak dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk mengembangkan meriam laser. Shimazu Mina telah berjanji demikian karena dia berharap Yue Zong akan membantu memimpin pasukannya untuk menyerang kota dan mendapatkan sumber daya. Dengan begitu, dia akan dapat menyelesaikan sisa benteng langit. Yue Zong memandanginya dengan puas, berkata, "Tidak apa-apa. Aku akan kembali ke Tiongkok besok." Dia kemudian bertanya, "Mina, apakah kamu bersedia ikut denganku ke Tiongkok?" Selama benteng langit dapat terbang, Yue Zong akan dapat membawanya dan tenaga di dalamnya kembali ke Tiongkok. Dari sana, dia secara alami akan dapat menggunakan cetak biru untuk menyelesaikan sisanya dan memproduksi lebih banyak lagi. Mata Shimazu Mina berkilat ragu-ragu, sebelum bersinar dengan tekad, "Oto-sama, Mina tidak bisa menyerahkan kota Sakura, markas klan Shimazu kita. Aku tidak akan bisa pergi bersamamu. Mina bersedia menjaga Jepang atas namamu." Yue Zong menjawab dengan lembut. Tidak mengikutinya bukanlah masalah. Bagaimanapun, benteng langit adalah hasil yang sangat besar baginya. Sementara Shimazu Mina tidak mau mengikuti Yue Zong, Sakura Shiroyuki, Amano Asami, Ogura Reiya, dan Ida Kyoko sangat bersedia mengikutinya. Bagaimanapun, Jepang masih dalam kekacauan saat ini, tanpa perlindungan seorang ahli. Bahkan jika para wanita itu adalah evolver, mereka mungkin tetap berakhir sebagai mainan bagi para ahli kuat lainnya. Keesokan paginya, gunung itu terbelah perlahan, dan benteng langit mulai melayang ke langit. Tidak ada suara mekanis, sebaliknya, tampaknya melepaskan energi aneh, yang memungkinkannya terbang tanpa suara di langit, seolah-olah itu adalah pesawat ruang angkasa alien. Yue Zong duduk di dalam dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah kagum, benar-benar menakjubkan. Bai Xiaoseng menggendong dua wanita cantik Indonesia di tangannya, sambil mencium mereka berdua sebelum terkekeh. Ini adalah kekuatan dari konverter. Energi anti-gravitasi. Ini benar-benar melampaui harapan kita. Yue Zong merenung dalam diam sebelum menjawab dengan lembut, teknologi semacam ini seharusnya sudah ada bahkan di masa depan kita 100 tahun lagi. Orang di balik semua ini benar-benar menakutkan. Yue Zong terus bertambah kuat sejak kiamat dimulai. Namun, semakin kuat dia, semakin dia merasakan tekanan dari orang yang menyebut dirinya dewa. Manusia seperti semut di bumi ini, dan hanya bisa berjuang. Jadi apa? Karena orang itu menyebut dirinya dewa, kekuatan semacam ini masuk akal. Bos Yue, jangan terlalu banyak berpikir. Hidup ini singkat, kita harus menikmati diri kita sendiri saat kita masih hidup. Bai Xiaoseng terkekeh, sebelum mengangkat dagu salah satu wanita cantik di sampingnya dan menyeringai cabul, "Wanita cantik, ayo, beri tuanmu anggur." Si cantik Indonesia tersenyum menggoda dan menundukkan kepalanya untuk meneguk anggur, sebelum menyuapkannya ke Bai Xiaoseng melalui bibirnya. Setelah menikmati anggur itu, dia tertawa terbahak-bahak, berkata, "Haha. Melihat seorang cantik menyuapi satu anggur, sungguh suatu kenikmatan dalam hidup ini. Bos Yue, mari kita lupakan masalahmu. Kita harus hidup dengan baik." Yue Zong menatap Bai Xiaoseng dan tersenyum tipis. Dia tidak mengatakan apa-apa, lagi pula, setiap orang punya cara hidup masing-masing. Dia tidak ingin menghentikan Bai Xiaoseng dari menjalani hidupnya. Sebenarnya, selain menjadi orang yang penuh nafsu, Bai Xiaoseng bukanlah karakter yang buruk. Yang terpenting adalah, dia tidak memiliki ambisi, dan dapat dianggap setia kepada Yue Zong. Bagaimanapun, dia telah bergabung dengannya dalam banyak penaklukan. Sakura Shiroyuki berjalan ke arah Yue Zong dengan senyum menggoda, "Tuan, aku mau." Amano Asami juga datang ke pelukannya dengan aroma harum saat dia menyeringai, "Aku juga." Menikmati aroma kedua wanita cantik ini, Yue Zong merasakan darahnya mengalir deras, dan dia membawa mereka ke kamarnya. Sudah waktunya baginya untuk bersantai juga. Bai Xiaoseng melemparkan pandangan cabul dan tertawa terbahak-bahak, sebelum menarik wanita cantiknya sendiri ke arah lain, "Hehe. Bos tampaknya memiliki sifat yang sama denganku. Saudara-saudara, mari kita bubar untuk malam ini." Di dalam area kendali, ada banyak prajurit elit. Selain beberapa, kebanyakan dari mereka membawa seorang wanita Indonesia yang cantik bersama mereka. Mereka telah mengikuti Yue Zong dalam penaklukannya atas Jepang dan Indonesia. Yue Zong juga ingin memberi mereka hadiah, dan telah memberi mereka masing-masing seorang wanita Indonesia yang cantik.
Dia tidak pernah memperlakukan prajuritnya yang berjuang keras untuknya. Dia tahu sulit untuk mengendalikan semuanya sendiri, dan dia membutuhkan bawahan yang setia. Mendengar perkataan Bai Xiaosheng, para elit lainnya terkekeh dan membawa serta para wanita mereka saat mereka pergi ke kamar masing-masing. Yao Yao duduk di pojok, memeluk zira biologis yang berisi Ji Qingwu, dan mendengus kesal, semua pria sama saja, sekumpulan orang brengsek. Di laut, kapal induk dan armada ketujuh dengan hati-hati menyeberang. Ada banyak sekali binatang mutan tipe raksasa di laut, hanya satu tipe 4 yang memiliki kekuatan untuk memusnahkan mereka. Namun, ada Hailan bersama mereka, dan meskipun dia tidak dapat mengendalikan binatang mutan tipe 3 ke atas, dia dapat merasakan kehadiran mereka. Pada saat yang sama, dengan sistem pengawasan dan radar canggih dari armada ketujuh, mereka dapat mengetahui posisi binatang mutan besar manapun, dan menghindarinya dengan hati-hati. Sejak kiamat, hanya USS Blue Ridge yang memiliki kapal dengan sistem radar yang mungkin dapat mengarungi lautan. Jika tidak, bahaya yang mengintai terlalu berat untuk ditanggung oleh kapal lain. Bahkan saat itu, jika kapal-kapal atau kapal penjelajah ini tidak berhati-hati, mereka bisa menderita di bawah serangan binatang mutasi tipe 5 manapun. Bahkan tidak akan ada kesempatan untuk membela diri. Setelah perjalanan beberapa hari, kelompok itu akhirnya mencapai pelabuhan Fangcheng di Guangxi. Yue Zong memiliki faksi yang cukup besar di Guangxi, namun, kenyataannya adalah bahwa ada terlalu banyak zombie di wilayah tersebut. Bahkan setelah mencoba yang terbaik untuk membersihkan sebanyak mungkin, mereka belum berkembang ke pelabuhan khusus ini. Kapal induk Washington dan kapal perang Blue Ridge harus menemukan pelabuhan untuk berlabuh, dan karenanya Yue Zong telah memilih pelabuhan ini. Ada banyak kapal dengan berbagai ukuran yang mengambang di dermaga, berdesakan seperti semut. Dia mengamati sekelilingnya dan tersenyum ringan, kali ini, kita menjadi kaya. Pelabuhan ini dulunya merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Guangxi, volume perdagangannya setiap hari mencapai angka yang mencengangkan. Setelah dunia berubah, hanya sedikit yang berhasil naik ke kapal untuk melarikan diri, sehingga banyak yang terlantar. Pasti masih ada banyak sumber daya yang tersisa di sini, tinggal menunggu Yue Zong untuk mengambilnya setelah mereka menaklukkan seluruh wilayah. Lebih jauh lagi, kapal-kapal dan muatan ini akan menjadi milik Yue Zong. Meskipun mereka tidak dapat menyeberangi lautan saat ini, mereka masih berguna di dekat pantai. Itu adalah harta yang sangat besar baginya. Di benteng langit, Yue Zong mengeluarkan lolongan, dan Grini menukik turun dari langit, membawanya ke pelabuhan. Di mana para zombie? Ketika Yue Zong mendarat, dia mengamati sekelilingnya dan mengerutkan kening. Seharusnya ada banyak zombie di sekitar tempat ini menurut laporan terakhir mereka. Namun, seluruh tempat itu kosong, dan kurangnya zombie membuat Yue Zong merasa tidak enak. Apakah itu karena binatang mutasi laut? Dia berjalan-jalan sebentar dan bisa melihat jejak-jejak binatang mutasi laut yang telah datang ke darat. Namun, rasanya tidak benar. Rasanya seolah-olah semua zombie di pelabuhan telah menghilang. Dia merenung sejenak sebelum menggunakan walkie-talkie-nya untuk memberi perintah, Geng Zhaotian, bawa benteng langit kembali ke kota Guining. Pastikan para ahli sudah menetap. Dimengerti, jawab Zhaotian Gang dengan hormat dan benteng langit mulai bergerak menuju kota Guining. Benteng itu dipenuhi oleh para ahli dari berbagai bidang yang telah dikumpulkan Yue Zong di Jepang. Dengan menambahkan bakat-bakat yang sudah ada di bawah sayapnya, dia akan mampu menghasilkan peralatan berteknologi canggih seperti benteng langit. Tujuan Yue Zong adalah memanfaatkan bakat-bakat hebat tanpa memandang siapa mereka. Bahkan jika mereka berasal dari negara lain, ia akan tetap menerima mereka di bawah sayapnya. Di bawah perintahnya, Zhao Tiangang memimpin para ahli dari Jepang, serta para wanita yang berbeda menuju ke arah kota Guining. Benteng langit memanfaatkan teknologi yang jauh melampaui teknologi saat ini. Saat ia memacu kecepatannya hingga maksimum, ia dapat mencapai Mach 1. Tak lama kemudian, ia menghilang dari lokasi aslinya. Bai Xiaosheng memimpin 30 evolver menuju pelabuhan Fangcheng, saat mereka mulai mencari area itu dengan hati-hati. Yue Zong juga secara pribadi menyapu tempat itu. Terlepas dari bagaimana mereka mencari tempat itu seperti kota mati, tanpa jejak makhluk apapun. Sumber daya yang tertinggal belum banyak dipindahkan. Bahkan, mereka telah menemukan sejumlah besar beras dan ransum lainnya, namun, sebagian besar dari mereka telah rusak. Karena pelabuhan itu dekat laut,
tingkat kelembapan yang tinggi menyebabkan makanan menjadi lebih cepat rusak. Bai Xiaosheng bertanya kepada Yue Zong, tidak ada seorang pun. Namun, ada jejak beberapa hal yang dipindahkan ke utara. Seharusnya ada orang di sana. Bos Yue, haruskah kita pergi memeriksanya? Yue Zong berkata, terlalu aneh di sini. Aku akan membawa 8 orang bersamaku. Kau tetap di sini untuk menjaga tempat ini. Laporkan padaku jika ada sesuatu yang aneh terjadi. Bai Xiaosheng menjawab dengan serius, iya. Meskipun Bai Xiaosheng memiliki sikap santai dan cara yang sembrono dalam melakukan sesuatu, setelah satu pelajaran kekalahan yang kuat, dia belajar kapan dia harus serius. Yue Zong memimpin 8 prajurit elit saat mereka mencari jalan menuju utara. Pelabuhan Fangcheng adalah pelabuhan besar di Guangxi, dan dia perlu mengendalikan tempat ini sepenuhnya, jika tidak, akan sulit untuk mengembangkan angkatan laut. Bahkan jika laut lebih berbahaya dalam kiamat saat ini, Yue Zong berharap untuk membangun angkatan laut. Itu masih bagus jika mereka bisa menangani daerah pesisir. Letakkan senjata kalian, angkat tangan, dan menyerah segera. Atau kami akan mengambil nyawa kalian. Setelah Yue Zong memasuki wilayah kota, 20 orang dengan pakaian aneh tiba-tiba muncul. Mereka memegang parang, pisau sayur, dan pistol, saat mereka mengepung Yue Zong dan anak buahnya. Para militan ini mengamati peralatan di Yue Zong dan anak buahnya dengan keserakahan di mata mereka. Yue Zong dan anak buahnya saat ini membawa senapan serbu di punggung mereka, dengan tang replika Blades di pinggang mereka. Mereka mengenakan sarung tangan dan sepatu bot militer dan benar-benar bersenjata lengkap. Seorang pemuda berkacamata melangkah maju dan memperingatkan, kalian sebaiknya tidak mencoba sesuatu yang aneh. Aku tahu kalian militer, namun, Bos Zeng kami adalah seorang evolver yang kuat. Levelnya 35 dan dia bahkan bisa membantai L2 dengan satu serangan. Kami hanya menginginkan senjata kalian, dan bukan nyawa kalian. Yue Zong melirik pemuda itu dengan jijik dan menjawab dengan dingin, oh. Jadi siapa bosmu Zeng? Aku di sini. Seorang pria kekar mengenakan kemeja kulit hitam melangkah keluar. Kulitnya kecoklatan, tetapi matanya juling, dan dia memeluk seorang wanita yang memikat saat dia berbicara. Dia berbicara dengan hidungnya di udara, sambil meraih botol kaca di tangan kanannya dan dia menghancurkannya dengan mudah. Kalian harus menjadi prajurit. Aku tidak akan mempersulitmu, serahkan saja senjatamu. Bos Zeng ini menghancurkan botol kaca untuk menunjukkan kekuatan cengkeramannya yang mengerikan. Orang biasa pasti tidak akan bisa melakukan hal seperti ini. Melihat ini, 8 bawahan dengan Yue Zong tertawa. Trik seperti itu jauh di bawah level mereka. Berlutut, setelah raungan keras, salah satu bawahan, Zhao Zhangxing melesat ke depan, mengeluarkan pedang replika tangnya dengan cepat dan mengayunkannya tepat di depan tenggorokan Bos Zeng. Bos Zeng ini hanyalah seorang enhancer level 35, di hadapan Zhao Zhangxing, seorang prajurit elit dengan status evolver serta pengalaman dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dia benar-benar tak tertandingi. Dia menatap pedang replika tang di depan tenggorokannya, dan kakinya menjadi goyah. Dia kemudian berlutut sambil gemetar, akulah yang memiliki mata tetapi tidak mengenali Gunung Tai. Maafkan aku, tolong ampuni nyawaku, ampuni nyawaku. Jika dia berhadapan dengan 8 prajurit biasa, itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi melawan evolver level 40, dia sangat lemah. Bawahan Yue Zong lainnya, Yang Gang melangkah maju dan membentak dengan dingin, orang di depanmu ini adalah pemimpin Yue Zong, kalian semua berlutut sekarang, atau kalian akan dieksekusi. Bawahan Yue Zong ini sudah terbiasa memaksa musuh mereka untuk berlutut selama penaklukan mereka. Memaksa musuh untuk dipermalukan adalah salah satu cara terbaik, untuk menyerang harga diri, kepercayaan diri, dan untuk memadamkan gagasan untuk melawan. Saat Yang Gang berteriak, semua 20 militan langsung berlutut, saat tubuh mereka gemetar seperti pemimpin mereka yang ditodong pisau. Di dunia ini, berlutut bukan lagi sesuatu yang memalukan. Faktanya, ada cara yang lebih kejam dan brutal dalam melakukan sesuatu, dan mereka tahu bahwa mereka sudah mendapatkannya dengan mudah. Yue Zong menatap Bos Zeng dan bertanya dengan dingin, siapa namamu? Zeng Boyan gemetar saat berbicara, namaku Zeng Boyan. Pemimpin Yue Zong, aku tidak mengenali Gunung Tai dan telah menyinggungmu. Aku memohon belas kasihan dan pengampunanmu, tolong ampuni nyawaku. Aku bersedia melakukan apa saja. Di dunia ini,
Zheng Boyan telah melihat banyak ahli yang tidak masuk akal. Selama seseorang menyinggung mereka, nasibnya akan menjadi bencana. Yue Zong juga tampak tidak ramah, jadi dia memilih untuk menyerah. Yue Zong akhirnya mengajukan pertanyaan yang membuatnya khawatir, Zheng Boyan, apakah kamu tahu kemana para zombie di pelabuhan Fang Cheng menghilang? Aku tidak tahu. Zheng Boyan berbicara dengan ragu-ragu, sebelum mengungkapkan semua yang diketahuinya kepada Yue Zong. Dia pernah menjadi enhancer di sebuah kota kecil dekat pelabuhan Fang Cheng. Sebelum kiamat, dia adalah seorang mekanik mobil, dan tubuhnya dalam kondisi prima. Setelah menjadi enhancer, dia mulai membunuh zombie dan binatang mutasi di sekitar kota, menjalani kehidupan menyendiri. Ada beberapa kejadian di mana dia hampir mati karena beberapa binatang mutasi yang kuat. Awalnya, dia berpikir bahwa seperti inilah hidupnya mulai sekarang. Namun, hanya sebulan yang lalu, ketika dia datang untuk mencari barang di pelabuhan Fang Cheng, dia menyadari bahwa para zombie telah menghilang. Dia kemudian bergerak dengan gembira, mengumpulkan sejumlah saudara kecil. Saat para zombie menghilang, semua orang yang selamat yang telah bersembunyi seperti tikus keluar, membentuk segala macam faksi. Dengan lebih dari 800.000 orang di Port Fang Cheng sebelum kiamat, setelah setahun penuh, masih ada lebih dari 20.000 orang di sekitar bagian ini. Karena daerah pantai yang besar, ada banyak sumber daya tergeletak di sekitar. Selama para penyintas cukup berhati-hati untuk menghindari binatang mutan laut, mereka akan mendapat untung besar. Zheng Boyan memimpin salah satu dari berbagai faksi kecil dari geng-geng di Port Fang Cheng. Kelompok terbesar sebenarnya adalah 3 serangkai yang menyebut diri mereka Geng Tianyang, dengan lebih dari 5.000 orang. Kepala mereka adalah panglima perang yang kuat, dan faksi lainnya hanyalah geng-geng kecil. Geng yang bertanya, pemimpin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yue Zong merenung sebelum menjawab, mari kita kumpulkan geng-geng yang lebih kecil terlebih dahulu. Dengan lebih dari 5.000 orang di geng Tianyang, itu adalah faksi yang cukup besar. Jika Yue Zong ingin menaklukkan mereka, dia perlu mengerahkan beberapa pasukan. Saat ini, dia hanya memiliki 60 evolver di atas level 40. Masih terlalu berisiko untuk bergerak melawan mereka. Tentu saja, kapal perang Blue Ridge memiliki kemampuan untuk menghancurkan seluruh pelabuhan Fang Ning, tetapi Yue Zong tidak menginginkan tanah kosong. Dia tentu saja tidak mau menggunakan kekuatan angkatan lautnya. Jika itu di Indonesia atau Jepang, maka Yue Zong tidak akan ragu untuk meledakkan musuh-musuhnya. Dia mengambil keputusan, dan 40 evolver ditugaskan untuk datang. Mereka dibagi menjadi 4 tim, dan pergi untuk menghubungi sisa geng yang tersebar di seluruh kota. Beberapa dari pemimpin geng kecil ini hanya sekitar level 10 atau lebih, dan bahkan tidak bisa menangkis L2. Bagi tim prajurit evolver elit yang kuat, mereka pada dasarnya bukan apa-apa. Di bawah raungan dan teriakan kemarahan yang terus-menerus, para pemimpin faksi kecil di sekitar pelabuhan Fang Cheng terbunuh atau dipaksa untuk menyerah, dan kekuatan mereka dikonsolidasikan di bawah Yue Zong. Hanya dalam satu hari, Yue Zong memanfaatkan kekuatan absolutnya untuk menaklukkan lebih dari 20 faksi, dan mengumpulkan mereka di bawah sayapnya. Ada total 700 orang di faksinya di Port Fang Cheng sekarang. Menyaksikan kekuatannya yang sombong dan tirani, Zheng Boyan dan mereka yang telah menyerah paling awal ternganga kaget. Yue Zong telah mengguncang seluruh Port Fang Cheng saat dia tiba, dan mereka benar-benar yakin akan kekuatannya. Seorang pemuda memegang undangan saat dia mendatangi Yue Zong dengan hormat, Tuan Yue Zong, ini undangan dari Tuan muda saya. Kami harap Anda dapat menghadiri perjamuan yang dia selenggarakan. Mengerti, Yue Zong menerimanya, saat matanya berkilat dingin sebelum mengusir pemuda itu dengan lambaian tangannya. Sepertinya kamu ingin bertindak melawanku ya. Baiklah, mari kita lihat kemampuan apa yang kamu miliki. Yue Zong memegang undangan itu dan tertawa dingin. Malam, saat kegelapan mulai menyergap daratan, di dalam sebuah hotel mewah berbintang 4, sejumlah pelayan muda tampan dan pelayan wanita cantik tampak silih berganti keluar masuk di antara kerumunan di hotel itu. Para tamu semuanya adalah pemimpin berbagai golongan di pelabuhan Fang Cheng. Mereka adalah petani, nelayan, pelaut, dan orang-orang biasa lainnya. Tak seorang pun dari mereka berkelas, dan sikap mereka kasar sementara perilaku mereka kasar. Bahkan untuk seseorang seperti Yue Zong, dirinya memancarkan aura pembunuh yang kuat, tetapi etiketnya kurang jika dibandingkan dengan keturunannya. Bagaimanapun,
Para sosialita dan putra-putra orang terkenal dan kaya itu memiliki bentuk pendidikan khusus, sedangkan dia tidak memiliki jenis pengetahuan itu. Seorang pria parubaya yang kecoklatan dengan kepala botak dan mata bengkak menatap pria lain dengan penutup mata dan dua bekas cakaran di wajahnya, dan bertanya, "Saudara Fang, apakah menurutmu Yue Zong ini akan datang?" Pria setengah baya botak itu bernama Long Jianan dan dia adalah kepala geng pelangi, salah satu dari 8 pria terkemuka di pelabuhan Fangcheng. Sedangkan pria berwajah bekas luka itu bernama Fang Zhen, pemimpin geng Paus. Fang Zhen berbicara dengan agak kasar, dia pasti akan datang. Jika dia ingin bergabung dengan aliansi kita, dia akan datang. Aku sudah menjelaskannya, bahwa jika dia tidak mau, aliansi kita akan memastikan untuk membasminya. Dia terlalu berbahaya. 8 kelompok utama di pelabuhan Fangcheng adalah geng pelangi, geng Paus, geng pasir laut, geng ombak laut, geng serigala laut, geng karang, geng garpu laut, dan geng jiwa laut. Karena pelabuhan Fangcheng dekat dengan laut, para pemimpin semuanya memilih untuk menggunakan nama-nama yang berhubungan dengan laut untuk geng mereka. Yue Zong baru muncul selama 1 hari, dan telah menguasai lebih dari 700 orang yang selamat. Jika dia dibiarkan terus seperti ini, sisa faksi di pelabuhan Fangcheng akan ditelannya. Seorang pria kurus yang tampak seperti monyet, Chen Sa, yang merupakan pemimpin geng pasir laut, mengerutkan kening dan menyindir, apa latar belakang Yue Zong ini. Bagaimana mungkin ada orang seperti ini tiba-tiba? Zhan Tianyi, pemimpin geng gelombang laut mengerutkan alisnya dan berkata, mungkinkah itu pemimpin kota Guining, Yue Zong? Mendengar kata-kata itu, wajah para pemimpin segera berubah gelap. Setiap hari, akan ada siaran dari kota Guining, mengundang para penyintas untuk menuju ke sana, pada saat yang sama, memanggil berbagai faksi di wilayah Guangxi untuk tunduk pada kota Guining. Port Fangcheng juga telah menerima transmisi itu, hanya saja. 8 pemimpin ini hidup dengan nyaman dan tidak ingin menyerahkan kekuasaan dan kendali mereka kepada kota Guining. Chen Guihe, pemimpin geng serigala laut berbicara perlahan, itu bisa saja hanya kebetulan. Dunia ini luas, tidak aneh bagi orang untuk berbagi nama. Mungkin saja itu bukan dia. Mendengar kata-kata Chen Guihe, 8 pemimpin sedikit rileks. Mereka benar-benar tidak ingin bertengkar dengan pemimpin faksi yang begitu besar. Yue Zong datang. Saat Yue Zong melangkah masuk ke hotel, pelayan di pintu masuk memanggil dengan keras. Mendengar pengumuman itu, semua orang menoleh untuk melihat Yue Zong. Hanya dalam 1 hari, Yue Zong telah menelan lebih dari 20 faksi di pelabuhan Fangcheng. Ini membuat semua orang merasa khawatir. Seorang pria berwajah ganas tertawa terbahak-bahak, sebelum mengeluarkan pistol dan dengan cepat membidik Yue Zong. Jadi kamu Yue Zong. Kamu punya nyali. Kamu benar-benar berani datang sendiri. Bagus, bagus. Nyali kamu memang luar biasa, tetapi sayang sekali kamu tidak punya otak. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Pria berwajah ganas itu memiliki kecepatan yang melebihi orang normal sebanyak 6 kali lipat, dan bagi orang normal yang hadir, kecepatannya luar biasa. Namun, kecepatan Yue Zong bahkan lebih cepat darinya, dan dia meraih tangan pria itu dengan santai, sebelum memutarnya. Dia kemudian memutar tangan pria itu dan meletakkan pistol ke mulutnya sebelum menekan pelatuk. Dengan suara tembakan yang keras, kepala pria ganas itu hancur, dan otak serta darahnya berceceran di belakangnya. Adegan seperti itu pasti akan mengundang teriakan dan jeritan yang tak terhitung jumlahnya dari para saksi. Namun, dalam kiamat ini, semua orang sudah terbiasa melihat kematian dan konflik. Ketika mayat itu jatuh ke tanah, 2 pelayan melangkah maju dan membawa tubuhnya keluar. Pada saat yang sama, tatapan para pemimpin yang hadir dipenuhi dengan ketakutan. Pria ganas itu adalah penembak cepat, dan ada 15 pemimpin yang jatuh di tangannya. Dia juga seorang ahli terkenal di Port Fangcheng. Ahli seperti itu benar-benar dijatuhkan oleh Yue Zong dalam sedetik, dan mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Long Jianan mencoba membentak Yue Zong dengan nada mementingkan diri sendiri. Yue Zong. Saya Long Jianan, pemimpin geng pelangi. Anda datang ke sini dan langsung membunuh seorang pemimpin. Apa yang sebenarnya Anda rencanakan? Apakah Anda ingin melawan kami semua di sini? Kata-katanya segera membangkitkan perasaan yang kuat di semua pemimpin, saat mereka menatap Yue Zong dengan kebencian dan bersiap untuk menyerang. Pergi. Yue Zong melangkah maju dan menatap Long Jianan dengan tatapan tajam,
dengan niat membunuhnya mengepul ke langit, menekan Long Jianan. Long Jianan langsung meringkuk, dan dia mundur beberapa langkah tanpa sadar karena wajahnya penuh ketakutan. Setelah memaksa Long Jianan kembali dengan tatapannya sendiri, Yue Zong berjalan menuju panggung di bawah tatapan semua orang yang hadir, dan menatap semua pemimpin Port Fang Cheng seperti seorang kaisar. Yue Zong menatap dingin ke arah para pemimpin dan berbicara dengan nada yang tenang, "Saya Yue Zong, pemimpin kota Guining dengan sejuta orang yang selamat. Anda memiliki dua pilihan sekarang, menyerah, atau mati." Ketika mereka mendengar pengumumannya yang sombong, semua pemimpin segera terdiam, ternyata itu benar-benar dia. Seorang prajurit setengah baya dengan janggut lebat berteriak, "Bahkan jika kau Yue Zong, lalu kenapa? Ini pelabuhan Fang Cheng, ini bukan kota Guining. Ayahmu, aku tidak yakin kau bisa melakukan apapun yang kau suka. Jika kau punya nyali, kau bisa membunuh orang tua ini. Tentu, pergilah ke neraka." Yue Zong mengeluarkan stingernya dan segera melepaskan tembakan ke prajurit. Kekar itu, sebelum prajurit itu sempat bereaksi, otaknya meledak, saat materi merah dan putih berceceran di seluruh tanah. Wanita dalam genggamannya menjadi pucat, saat tubuhnya ambruk ke lantai, dan materi otak menetes ke seluruh pakaiannya. Melihat ini, wajah para pemimpin berubah drastis. Kecepatan Yue Zong telah melampaui penghalang suara, hampir semua orang hanya melihat bayangan cepat. Dengan satu gerakan ini, semua orang tahu bahwa mereka tidak sebanding dengannya dalam hal kecepatan. Siapa lagi yang masih belum yakin? Yue Zong memandang mereka dengan jijik saat dia berbicara dengan dingin. Long Jianan berteriak dengan panik, "Lakukan. Semua orang, mari kita bergabung untuk melawannya, kita tidak perlu takut." Sebelum dia selesai berbicara, Yue Zong melambaikan tangannya, dan stinger itu melesat sekali lagi. Kepala Long Jianan kemudian meledak seperti semangka. Namun, kata-katanya telah membangkitkan semangat juang para pemimpin di aula, dan mereka mulai menunjukkan keterampilan mereka, menyerang Yue Zong. Banyak pemimpin dari faksi kecil dan menengah dipanggil oleh Long Jianan sebagai bantuan. Jika Yue Zong tidak mau bergabung dengan aliansi, maka mereka semua akan bertindak melawannya. Namun, mereka tidak menyangka dia akan sekuat ini, dan seganas ini, ingin mereka tunduk padanya. Dari keterampilan dan kemampuan yang terungkap, sebagian besar dari mereka memperoleh buku tipe kekuatan dan tipe kelincahan. Oleh karena itu, sebagian besar pemimpin meningkatkan statistik masing-masing dan menyerang Yue Zong. "Dasar orang bodoh, kalian benar-benar tidak mengenal kematian. Karena kalian ingin mati, aku akan mengabulkan keinginan kalian." Yue Zong menatap para pemimpin dan tertawa dingin, sebelum mengulurkan tangan kanannya untuk menembakkan api iblisnya. Dalam sekejap, puluhan bola api muncul begitu saja. Dia kemudian menunjuk ke arah para pemimpin dengan cepat, dan bola api itu melesat ke arah para pemimpin. Saat api yang melahap itu mengenai salah satu pemimpin, kepala mereka langsung berubah menjadi abu. Melihat pemandangan yang begitu mengerikan, banyak pemimpin yang tidak bertindak segera menjadi pucat, karena tubuh mereka gemetar tak terkendali. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat orang yang begitu menakutkan, yang dapat dengan mudah melenyapkan puluhan orang dalam satu gerakan. Fang Zhen dari geng Paus segera berlutut dan gemetar saat dia tergagap. Geng Paus bersedia untuk tunduk dan mematuhi perintah apapun dari pemimpin. Fang Zhen belum pernah melihat ahli sekuat Yue Zong sebelumnya. Hanya dengan kekuatannya saja, itu sudah cukup untuk memusnahkan seluruh geng Paus. Dia tidak berani memprovokasinya lagi. Kematian Long Jianan masih segar dalam ingatannya. Geng Garpu Laut bersedia tunduk pada pemimpin, dan mematuhi perintah pemimpin. Para pemimpin yang tersisa mulai berlutut satu demi satu, dan tubuh mereka gemetar saat mereka bersumpah setia kepada Yue Zong. Ketika Fang Zhen melihat ini, hatinya penuh dengan kepahitan. Dia ingin menindas Yue Zong, memaksanya untuk bergabung dengan aliansi, sebelum mengekang laju ekspansinya. Siapa yang tahu bahwa itu akan menjadi panggung bagi Yue Zong untuk dengan paksa menekan mereka semua, dan memaksa mereka untuk tunduk padanya. Itu hanya mencoba mencuri ayam tetapi malah kehilangan nasi. Idiom, berusaha mendapatkan keuntungan tetapi akhirnya dimanfaatkan. Yue Zong menatap mereka yang berlutut dan tersenyum tipis. Ada lusinan pemimpin yang telah terbunuh, termasuk kepala geng pelangi. Faksi-faksi kecil di pelabuhan Fang Cheng pun menjadi kacau. Namun, mereka yang memilih untuk tunduk pada Yue Zong diserap ke dalam pasukannya,
dan setelah mengumpulkan para penyintas ini, faksi Yuezong pun berkembang menjadi satu dengan 5.000 penyintas. Namun, karena jumlah faksi yang terlalu banyak, terjadi konflik di antara beberapa faksi. Yuezong tidak punya pilihan selain menghadapi mereka dan memaksa pasukan baru untuk bergabung. Tidak mungkin dalam waktu dekat ini ia bisa maju lebih jauh ke kota pelabuhan Fangcheng. Meskipun ia telah menelan sejumlah dari mereka, sebenarnya, mereka baru saja tunduk padanya, dan hati mereka belum sepenuhnya setia. Ada kemungkinan pemberontakan, jadi ia perlu mengatur ulang semua orang. Pukul 4 sore, kami akan bertemu di pintu masuk pusat perbelanjaan. Saat Yuezong menyibukkan diri dengan urusannya, seseorang menyampaikan pesan. Itu adalah undangan dari kepala faksi terbesar di pelabuhan Fangcheng, Lai Mingyi. Pukul 4, Yuezong pergi sendiri menuju pusat perbelanjaan kota. Di pintu masuk, ada seorang pria berpakaian kulit hitam, perawakannya rata-rata, dan rambutnya pendek. Dia tampan, dan duduk di bawah payung besar. Ada dua gadis pelayan cantik di sampingnya, dan dia duduk di depan meja kaca, dengan sepiring buah-buahan di atasnya. Yuezong datang ke meja, dan duduk, sebelum menatap pria itu. Dia bisa merasakan sedikit rasa bahaya dari pria itu, yang bisa mengancam keselamatannya. Jelas bahwa pria ini juga seorang evolver tingkat tinggi, dan bisa dibandingkan dengan anggota terlemah dari Takama Gahara. Lai Mingyi, Yuezong, keduanya mengucapkan pada saat yang sama, sebelum bertukar pandang, dengan mata mereka dipenuhi dengan sedikit keheranan. Lai Mingyi menatap Yuezong dengan tajam sambil menepukkan tangannya pelan. Yuezong, pelabuhan Fangcheng berada di bawah wilayahku. Bisakah kau pergi? Sebagai gantinya, aku bisa mengirimimu 2 perawan yang sangat cantik, 200 perawan lainnya, 10.000 ton ransum, 1.000 ton bahan bakar, 1.000 ton logam, dan 500 ton kapas. Pasukanmu juga bisa bergerak bebas di dalam pelabuhan Fangcheng. 2 wanita yang sangat cantik dengan kulit seputih salju dan sosok yang memukau muncul di samping Lai Mingyi. Yuezong menggelengkan kepalanya dan menolak, tidak mungkin. Aku harus mendapatkan tempat ini. Lai Mingyi, sebaiknya kau mencari tempat lain untuk berkembang. Aku telah mengarahkan pandanganku ke tempat ini. Segera, pasukanku akan datang untuk mulai menjalankan tempat ini. Saat Yuezong mendapatkan pelabuhan Fangcheng, dia bisa mulai melatih Enhancer. Dengan pelabuhan itu, angkatan lautnya juga bisa berlabuh di sana. Ini sangat penting bagi Yuezong, dan dia tidak bisa melepaskannya apapun yang terjadi. Lai Mingyi sedikit mengernyit sebelum mendesah, baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Dia hanya membawa 5.000 orang bersamanya, dan tahu bahwa geng Tian yang tidak punya cara untuk menghadapi Yuezong atau pasukannya. Bahkan dia sendiri tidak yakin bisa mengalahkan Yuezong sendirian. Yuezong melihat bahwa Lai Mingyi bersedia menyerah, dan tidak mendesak untuk hal lain. Dia tahu bahwa Lai Mingyi adalah ahli yang kuat. Jika dia lari, Yuezong tidak tahu apakah dia bisa membunuhnya dengan mudah. Jika Lai Mingyi melarikan diri, maka Yuezong akan mendapat sakit kepala tambahan. Dia memiliki kekuatan yang tidak bisa diabaikan Yuezong, dan dengan demikian, dia tidak memaksa Lai Mingyi seperti yang dia lakukan pada faksi-faksi kecil lainnya. Lai Mingyi tiba-tiba berbicara, Yuezong, aku tahu tempat di mana desa pemula berada, apakah kamu ingin bergabung dan pergi memeriksanya? Yuezong tiba di wilayah udara di atas kota Ningxi. Ketika dia melihat ke bawah, dia bisa melihat seluruh kota yang penuh sesak dengan banyak sekali zombie. Dalam kegelapan, sebuah bola cahaya putih menarik perhatiannya. Dia mengarahkan Greeny ke lokasi yang menampung sumber cahaya putih itu. Dia melihat 2 antrian besar di sekitar gerbang besar. Banyak sekali zombie yang berpatroli di sekitar gerbang itu, yang sebagian besar adalah zombie yang berevolusi. Ada L4 dan L3 yang besar, tipe S yang cepat dan gesit serta Devourer, serta H1 yang bisa menembakkan bola api. Tidak peduli seberapa kuat seorang ahli, menyerbu langsung ke gerbang terang ini hanya akan berarti kematian. Selain zombie yang berevolusi itu, di dekat gerbang cahaya, ada juga organisme mengerikan yang panjangnya lebih dari 8 meter. Tubuhnya ditutupi berbagai duri dan tentakel. Ia memiliki sepasang kaki yang tebal, dan sepasang cakar. Tubuhnya berwarna abu-abu, dan kepalanya adalah wajah jelek dari bentuk seperti ular, mulutnya dipenuhi dengan deretan gigi tajam. Itu berdiri di sana dengan perut besar yang menggembung. Level 98 terinfeksi, rahim mutan yang terinfeksi.
Ia memiliki kemampuan regeneratif yang luar biasa dan kemampuan tempur yang kuat. Itu tidak terpengaruh oleh kendali tipe Z. Yue Zong menatap rahim mutan yang terinfeksi raksasa, saat hawa dingin menyelimuti hatinya. Monster yang mengerikan. Saya pikir ini pasti binatang penjaga desa pemula. Sepertinya saya harus membayar harga yang sangat mahal untuk menyerang kota Ningxi. Binatang aneh level 98 hampir setingkat dengan binatang mutan tipe 4. Tanpa senjata berat, akan mudah bagi monster seperti itu untuk membunuh lebih dari puluhan ribu orang. Lebih jauh lagi, dibandingkan dengan binatang mutan tipe 4, rahim mutan yang terinfeksi ini dapat menginfeksi orang lain, dan mengubah mereka menjadi zombie. Saat Yue Zong terbang mengelilingi kota Ningxi beberapa kali, dia tidak menemukan tempat yang bisa dia manfaatkan. Dia mengerutkan kening, apakah serangan frontal satu-satunya cara? Di dalam kota Ningxi, jumlah zombie benar-benar terlalu banyak. Bahkan jika mereka bisa memenangkan perang, dia akan menderita terlalu banyak korban. Itu akan memengaruhi rencananya yang lain. Strategi Yue Zong adalah memfokuskan sebagian besar pasukannya untuk merebut kembali kota-kota besar, dan memanfaatkan sumber daya dan peralatan di kota-kota ini untuk memperkuat pasukannya. Setiap kota besar memiliki lebih dari ratusan ribu atau bahkan jutaan zombie. Menaklukkan masing-masing bukanlah tugas yang mudah, tanpa amunisi yang cukup atau senjata api yang berat, itu akan mustahil. Saat dia terus mengamati dari langit, dia melihat kawanan burung raksasa mutasi menukik turun untuk menelan beberapa zombie. Ketika sejumlah besar dari mereka dilahap oleh burung raksasa mutasi, setelah memakan makanan mereka, binatang udara itu terbang ke langit lagi dan menghilang di balik pegunungan di dekatnya. Sejak kiamat, binatang mutasi yang tak terhitung jumlahnya telah bertambah besar. Kepadatan kehidupan yang tinggi di lautan telah memungkinkan binatang mutasi yang lebih besar untuk makan sepuasnya. Di daratan, banyak binatang mutasi ini memperlakukan manusia dan zombie sebagai sumber makanan mereka. Aku mungkin bisa memanfaatkan binatang mutasi itu. Yue Zong melihat kawanan burung raksasa mutasi yang terbang, dan mengarahkan Grini untuk mengikuti mereka. Yue Zong duduk di atas Grini dan terbang menuju pegunungan. Ketika dia sampai, dia melompat turun, dan mengaktifkan siluman orde kedua miliknya. Tubuhnya langsung diselimuti oleh lapisan energi, mendistorsi persepsi orang lain terhadapnya. Di bawah naungan malam, Yue Zong berjalan dengan hati-hati menuju area bersarang burung raksasa mutasi itu. Di dalam pegunungan yang besar, ada banyak binatang mutasi. Saat dia berjalan dengan hati-hati melalui dedaunan yang lebat, dia bisa melihat laba-laba seukuran cakram, serigala mutasi seukuran harimau dan singa. Bahkan ada tikus besar seukuran kerbau. Banyak yang telah mencapai tahap tipe 2 mereka. Di bawah perlindungan siluman orde kedua, dia menghindari mereka dan terus maju lebih dalam ke pegunungan. Semakin dalam dia masuk, semakin besar binatang mutasi itu. Yue Zong bahkan telah melihat beberapa binatang mutasi tipe 3. Dia menahan napas, berusaha sekuat tenaga untuk tidak menarik perhatian mereka. Tujuannya bukanlah untuk membunuh binatang mutasi tipe 3 yang kuat ini. Tiba-tiba, dia mendengar raungan yang mengguncang bumi. Pada saat yang sama, banyak raungan terdengar berturut-turut. Ketika dia mendengar itu, hatinya terguncang. Suara itu, binatang mutasi tipe 4. Yue Zong berjalan menuju sumber keributan. Di hutan lebat, pertempuran sengit terjadi antara dua binatang buas yang kuat. Salah satunya adalah monster seperti beruang sekitar 6 meter, tubuhnya ditutupi lapisan sisik hitam. Ia memiliki tinju kuat yang dapat membungkus seluruh tubuh manusia. Cakarnya sepanjang 1 meter, dan ia terlibat dengan binatang buas yang memiliki kepala harimau dan tubuh macan tutul. Binatang buas lainnya ditutupi lapisan sisik putih, masing-masing sangat tajam. Ada satu tanduk di kepala binatang buas harimau itu. Meskipun monster seperti beruang itu besar, ia sangat lincah. Setiap gerakan yang dilakukannya, ada bayangan sekilas yang tertinggal di belakangnya. Kecepatannya telah melampaui petir tipe 3, dan melampaui penghalang suara. Dengan setiap tamparan, akan ada kekuatan Mas 1 di balik tinjunya. Serangannya akan meninju sisik binatang seperti harimau itu ketika terhubung, mengeluarkan darah. Kecepatan binatang seperti harimau itu bahkan lebih mengerikan. Tampaknya lebih cepat dari monster seperti beruang itu. Setiap kali monster seperti beruang itu mengeluarkan darah dengan tinjunya, binatang seperti harimau itu bisa melancarkan 2 serangan sebagai balasan, mencabik-cabik daging dari musuhnya juga.
Binatang mutasi level 95, beruang baja zirah tipe 4. Binatang mutasi level 96, harimau bersisik putih tipe 4. Binatang mutasi tipe 4 yang mengerikan. Yue Zong menyelinap melewati mereka saat dia melihat mereka saling bertarung, hatinya penuh dengan keterkejutan. Keduanya tidak terlalu besar, bahkan tubuh mereka tidak dapat dibandingkan dengan beberapa binatang mutasi tipe 2. Namun, kemampuan bertarung mereka jauh melampaui binatang mutasi tipe 2 manapun. Jika Yue Zong harus melawan salah satu dari mereka, dia tidak akan bertahan lebih dari 10 ronde, pertahanannya akan dihancurkan sepenuhnya oleh mereka, sebelum akhirnya terbunuh. Yue Zong menatap mereka berdua dan menahan napas sebanyak yang dia bisa, tidak berani melakukan gerakan gegabah saat dalam mode silumannya. Pemulihan dari dua binatang tipe 4 itu terlalu buruk, setiap kali mereka saling memukul, vitalitas mereka akan menyebabkan daging dan luka pulih dengan kecepatan yang luar biasa di depan mata mereka. Pertarungan menjadi semakin sengit semakin lama berlangsung. Ah, apakah itu sarang salah satu dari mereka? Yue Zong memandang sekeliling, mengamati sekelilingnya, ketika dia tiba-tiba melihat sebuah sarang besar sekitar 200 meter dari harimau bersisik putih tipe 4. Yue Zong menatap kedua binatang buas yang saling mencabik dengan panik, dan tahu bahwa hasilnya tidak akan diputuskan secepat itu. Dia memutuskan untuk pergi memeriksa sarang harimau bersisik putih tipe 4. Dia sangat berhati-hati, karena kedua binatang buas itu saling memperhatikan, dia bisa berjalan menuju sarang di bawah perlindungan siluman orde kedua miliknya. Ketika dia memasuki sarang, dia dihantam oleh bau busuk yang kuat. Jelas bahwa binatang mutasi itu tidak memiliki kebiasaan higienis. Ada banyak tulang binatang mutasi yang berserakan di seluruh sarang. Beberapa bahkan berasal dari binatang mutasi tipe 3. Jantung Yue Zong berdebar kencang dan dia segera mengambil semua cakar dan tulang yang tajam ke dalam cincin penyimpanannya. Sisa-sisa seperti itu, jika diubah menjadi senjata, ketajamannya bahkan bisa melebihi pedang gigi hitam milik Yue Zong. Namun, satu-satunya hal adalah bahwa mereka yang menggunakan senjata buatan tangan seperti itu tidak akan mampu menyerap pengalaman dari membunuh binatang mutan manapun. Meski begitu, cakar dan gigi mereka adalah harta yang luar biasa. Yue Zong menyerap lebih dari lusinan cakar dan gigi seperti itu sebelum dia tiba di ceruk terdalam sarang. Di bagian terdalam gua, ada danau berisi darah, dan tepat di tengahnya, ada teratai berwarna darah yang terpancar. Ada 4 biji teratai seperti darah yang bertunas, saat bunga teratai terus memancarkan aroma yang memikat. Itu tampaknya barang yang berharga. Tidak jauh dari teratai, ada sepetak rumput, tempat telur raksasa seukuran manusia diletakkan. Ada rune aneh yang diukir di seluruh telur raksasa, yang bersinar dan berkilauan sedikit sekali, seolah-olah itu bernapas. Di samping telur itu, ada setumpuk nukleus. Ini jelas sisa-sisa yang telah disiapkan binatang mutasi tipe 4 untuk anaknya. Menatap teratai darah, telur besar serta tumpukan nukleus, mata Yue Zong berbinar gembira, harta karun. Ini semua adalah harta karun yang luar biasa. Aku benar-benar kaya raya. Dia segera mengeluarkan baskom kaca, dan menyimpan teratai darah, akar dan semuanya ke dalamnya. Dia kemudian melambaikan tangannya dan menyapu semua nukleus ke dalam cincin penyimpanannya, sebelum meraih telur raksasa dan berlari kencang menuju pintu keluar. Saat Yue Zong keluar dari gua, dia mengaktifkan langkah bayangannya, armor yang menyelimuti tulang, dan mengeluarkan lolongan tajam ke arah langit. Teratai darah dan telur besar di tangannya adalah makhluk hidup biologis, dan tidak dapat disimpan di cincin penyimpanan, karenanya dia hanya bisa melarikan diri. Saat dia keluar, harimau bersisik putih tipe 4 bisa mencium bau teratai darah. Ia berbalik menghadap Yue Zong, dan melompat ke udara, menyerang Yue Zong dengan kecepatan yang mengerikan. Ia mengulurkan cakarnya dan menyapu kepala Yue Zong dengan kecepatan suara kecepatan harimau bersisik putih tipe 4 melampaui petir tipe 3. Bahkan setelah Yue Zong mengalami begitu banyak peningkatan, dia tidak dapat menandingi kecepatannya. Ketika harimau bersisik putih tipe 4 bergerak, persepsi bahaya Yue Zong didorong hingga maksimal, dan ancaman kematian yang kuat menguasainya. Dengan pikirannya, perisai cahaya terwujud di depannya. Cakar harimau bersisik putih tipe 4 menghantam perisai cahaya, dan dengan suara, kaca, perisai itu hancur, jatuh ke tanah berkeping-keping. Yue Zong merasa ngeri, dan dia dengan cepat mengaktifkan perisai cahaya lainnya di depan harimau bersisik putih tipe 4. Dengan sapuan lain,
perisai cahaya lainnya juga hancur, dan hanya berhasil menghalanginya selama sedetik. Pada detik itu, Yue Zong mengaktifkan api iblisnya, dan api kuat yang dapat melahap segalanya menyebar ke arah harimau bersisik putih tipe 4. Cahaya melintas di mata harimau bersisik putih tipe 4, dan ia melompat di atas tornado api iblis yang menakutkan. Tepat saat ia akan meluncurkan serangan lain, beruang zirah baja tipe 4 tiba-tiba muncul di belakangnya dan mengirimkan cakar yang menghantam tubuhnya, mencabik-cabik sepotong besar daging. Harimau bersisik putih tipe 4 mengeluarkan lolongan amarah yang menusuk, dan matanya tampak terbakar oleh amarah. Ia berbalik untuk memukul beruang zirah baja tipe 4 sekali, meninggalkan bekas luka besar di tubuh beruang zirah baja tipe 4. Di udara, Greeny berubah menjadi bintang jatuh dan menembak jatuh, meraih Yue Zong, sebelum menembak kembali ke langit. Harimau bersisik putih tipe 4 melihat ini, dan berteriak marah. Tanduk tunggalnya bersinar dengan cahaya putih, sebelum menembakkan seberkas cahaya tunggal ke Yue Zong dan Greeny di langit. Wajah Yue Zong jatuh, dan mengaktifkan lonceng spiritual perunggu, menutupi dirinya dan Greeny. Cahaya putih menghantam perisai hijau dari lonceng spiritual perunggu, menembus perlindungan, dan menembus kaki Yue Zong, menyebabkannya hancur. Cahaya putih terus melewati tubuh Greeny, menyebabkan lubang besar, saat darah segar menetes. Ketika kaki kanan Yue Zong hancur oleh cahaya putih itu, dia hampir pingsan karena rasa sakitnya. Greeny melolong kesakitan, mengaktifkan kemampuan bawaannya, saat mengendalikan angin di sekitarnya untuk mencapai kecepatan Mach 1,8, mengirimnya ke arah kota Ningxi, menghilang dalam sekejap. Harimau bersisik putih tipe 4 melolong sekali lagi, tetapi tidak berdaya melawan Greeny di langit. Itu adalah tiran tanah, dan sementara itu adalah entitas yang menakutkan di tanah, itu tidak dapat melakukan apapun kepada mereka yang ada di langit. Greeny menahan rasa sakit dan mendarat di dekat kota Ningxi sambil terhuyung-huyung. Yue Zong melompat turun dengan kakinya yang tersisa. Dia melihat lubang menganga di Greeny, dan dipenuhi dengan sakit hati dan ketakutan. Dia benar-benar telah mengambil risiko terlalu banyak, dan meremehkan kekuatan binatang mutasi tipe 4. Tanpa bantuan Greeny, bahkan jika ada 10 darinya, mereka akan dibunuh oleh harimau sisik putih tipe 4. Di pangkalan Yokosuka, Yue Zong telah bertemu banyak binatang mutasi tipe 4, dan kekuatan dan kemampuan bawaan mereka telah membuka matanya. Namun, mereka semua memiliki kelemahan, yaitu ketika mereka datang ke pantai, mereka tidak sekuat di laut. Begitulah cara dia berhasil menggunakan kesempatan untuk membunuh dua binatang mutasi tipe 4 yang melemah. Namun, harimau sisik putih tipe 4 masih merupakan penguasa mutlak di darat, kecepatannya telah melampaui penghalang suara. Meskipun kekuatannya tidak dapat menandingi binatang mutasi tipe 4 di laut, itu masih sesuatu yang tidak dapat dilawan manusia. Itu adalah eksistensi yang mengerikan, dan Yue Zong masih kurang. Dengan kekuatan Yue Zong saat ini, ia dapat dengan mudah membunuh binatang mutasi tipe 2, melawan binatang mutasi tipe 3, ia masih akan berada dalam sedikit bahaya. Pada dasarnya mustahil untuk menghadapi binatang mutasi tipe 4 pada saat ini. Yue Zong dengan cepat mengeluarkan segenggam inti tipe 3 untuk diberikan kepada Greeny, makanlah. Setelah Greeny menelan inti tersebut, ia meringkuk menjadi bola, dan fokus pada pemulihan. Binatang mutasi tipe 3 juga memiliki kemampuan regeneratif yang kuat. Hanya saja pukulan dari harimau bersisik putih tipe 4 telah melukainya dengan parah, dan ia perlu istirahat beberapa saat untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Yue Zong mengeluarkan sejumlah daging binatang mutasi tipe 3 serta daging binatang mutasi tipe 4 dan mulai memakannya. Saat sejumlah besar daging tingkat tinggi menghilang di mulutnya, keterampilan regenerasinya muncul, dan ia merasakan gatal di kaki kanannya. Daging mulai tumbuh kembali dengan kecepatan yang terlihat, saat kaki baru tumbuh perlahan. Setelah seharian, kaki kanan Yue Zong telah beregenerasi. Greeny juga telah pulih dari cedera parahnya akibat mengonsumsi nuklei tipe 3 tersebut. Aku ingin tahu siapa pemenang pertempuran itu. Setelah pulih, Yue Zong melompat ke punggung Greeny, dan mengarahkannya untuk terbang di atas pegunungan. Bagus, sepertinya harimau sisik putih tipe 4 menang. Cepat, turun dan terbang menuju kota Ningxi. Ketika mereka mendekati pegunungan, mereka melihat gerombolan besar binatang mutasi berlari kencang ke arah mereka. Niat membunuh yang mengerikan tertuju pada mereka, yang berasal dari dalam gerombolan binatang mutasi. Greeny juga sangat takut pada harimau sisik putih tipe 4.
Ia bergegas dan mengepakkan sayapnya saat terbang menuju kota Ningxi. Di antara gerombolan binatang buas, harimau sisik putih tipe 4 mengeluarkan raungan marah, dan gerombolan binatang buas meningkatkan kecepatannya menuju kota Ningxi. Binatang mutasi tipe 4 dianggap sebagai penguasa di daratan, dan dapat mengendalikan binatang mutasi lainnya. Setelah kehilangan harta dan anaknya, harimau sisik putih tipe 4 menjadi sangat marah, membangkitkan banyak binatang mutasi dalam upaya untuk membunuh Yue Zong dan membunuh manusia lemah lainnya. Gerombolan binatang itu terus menyerang ke arah Yue Zong. Yue Zong melompat turun dari Grini, dan melompat ke sepeda bayangan cepatnya, sebelum menyerang ke arah kota Ningxi. Dia harus meninggalkan jejak agar binatang mutasi dapat diikuti. Di pintu masuk kota Ningxi, sejumlah besar zombie tertarik oleh teratai darah dalam genggamannya, dan mereka mulai bergerak ke arahnya. Di dalam baskom kaca, ada juga banyak esensi darah tipe 2 dan tipe 3, dan ini adalah nutrisi penting yang berkembang bagi para zombie. Yue Zong menatap tajam ke arah zombie-zombie yang terhuyung-huyung itu, dan mengaktifkan bone encompassing armor miliknya, mengulurkan tangan kanannya, dan menembakkan paku tulang ke tanah, mengirimnya ke sebuah gedung. Gerombolan binatang mutasi yang mengejar Yue Zong juga telah tiba, dan saat mereka menyerbu gerombolan zombie, mereka mencabik-cabik zombie-zombie itu. Yue Zong melihat bahwa rencananya mulai membuahkan hasil, dan mulai bergegas menuju pusat kota Ningxi. Dia perlu menciptakan persepsi bahwa dia bersembunyi di dalam kota Ningxi, dan menyebabkan macan bersisik putih tipe 4 menyerang pusat kota. Melihat Yue Zong melarikan diri, binatang mutasi menjadi marah. Sejumlah babi bersisik hitam tipe 2 menyerbu gerombolan zombie seperti tank, membuat mereka terbang, saat mereka terus menyerbu langsung ke bagian kota yang lebih dalam. Binatang mutasi lainnya juga terus maju, melindas banyak mayat. Dengan serangan tiba-tiba gerombolan binatang mutasi, hal itu membuat marah pengendali zombie di kota Ningxi. Banyak L4, L3, S4, S3, dan zombie berevolusi lainnya menyerang gerombolan binatang mutasi. Kedua pasukan perkasa itu saling serang, dan kemampuan yang tak terhitung jumlahnya ditunjukkan oleh binatang mutasi. Karena kedua belah pihak saling menyerang, jumlah korban terus meningkat. Binatang mutasi adalah makhluk yang tak terkalahkan bagi zombie biasa, tetapi zombie yang berevolusi memiliki kekuatan yang cukup untuk mengancam mereka. Saat Yue Zong berkelok-kelok di atap gedung, dia dikejar oleh sejumlah pemburu tipe 2, mengejarnya sambil merangkak naik ke gedung seperti kadal. Dia harus berhenti dari waktu ke waktu, melambaikan pedang gigi hitamnya untuk membunuh mereka dengan satu tebasan. Dengan kekuatannya saat ini, selama dia tidak diserbu oleh mereka, dia masih bisa mengukir jalan berdarah untuk dirinya sendiri. Yue Zong terus berjalan menuju pusat kota Ningxi, sambil menjaga jarak dari rahim mutan yang terinfeksi. Keberadaan itu terlalu berbahaya. Yue Zong tidak ingin diserang oleh orang aneh itu. Tidak ada data yang diketahui tentang pola serangan rahim mutan yang terinfeksi, dan bagi Yue Zong, musuh yang tidak dikenal terlalu berbahaya. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin bisa terpeleset, dan mungkin kehilangan nyawanya sebagai akibatnya. Namun, rahim mutan yang terinfeksi bisa merasakan aroma darah yang kuat dari bentrokan antara zombie dan binatang buas, dan mulai bergerak ke sana. Itu besar, tetapi sangat lincah. Kecepatannya bahkan sebanding dengan Yue Zong. Itu terus maju seperti tank, menghancurkan zombie malang apapun di jalannya. Rahim mutan yang terinfeksi segera datang ke medan perang, dan dengan sapuan tentakelnya yang besar, sejumlah zombie yang berevolusi ditampar, menghantam dinding dan tubuh mereka. Hancur, otak dan isi perut mereka berceceran di mana-mana. Kemudian, ia menembakkan tentakel dengan duri tajam di ujungnya ke arah babi hutan bersisik hitam tipe 2 setinggi 7 meter, dan menusuk otaknya. Dengan kepala seperti ular yang membuka rahangnya yang lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya, tentakel itu membawa babi hutan bersisik hitam tipe 2 ke arahnya, dan mengunyah binatang mutasi itu, darah segar mengalir kemana-mana. Ia mengunyah dan mengunyah, menelan babi hutan bersisik hitam tipe 2 dengan cara yang mengerikan dan mengerikan rahim mutan infected yang sangat besar mulai melahap babi hutan bersisik hitam tipe 2 dalam suapan besar, dengan perutnya mengembang dengan cepat untuk sementara waktu, sebelum mengempis ke bentuk biasanya. Puluhan tentakel dengan ujung berduri tajam itu terus-menerus meronta, mengubah sejumlah binatang mutan menjadi pasta daging, sebelum menyapu sisa-sisa mereka ke dalam mulutnya yang besar untuk dimakan. Rahim mutan infected itu seperti binatang buas yang tak pernah puas, menelan sejumlah besar binatang mutan.
Darah segar berceceran di mana-mana, dengan anggota tubuh yang terpotong-potong tergeletak di sekitarnya. Lingkungannya seperti telah dilanda bencana, dan tidak masalah apakah mereka zombie atau binatang mutan, selama mereka berada di sekitarnya, mereka akan terbunuh. Yue Zong mengamati ini dari jauh, dan dipenuhi dengan keterkejutan, itu sangat kuat. Sungguh keberadaan yang mengerikan. Tentakel yang berterbangan benar-benar mengerikan, dengan setiap serangan dengan mudah menghancurkan kepala babi bersisik hitam tipe 2. Dengan pertahanan di Yue Zong, bahkan jika dia mengaktifkan semuanya bersama-sama, itu paling banyak akan cukup untuk bertahan melawan satu serangan dari rahim mutan yang terinfeksi itu sebelum dia akan dihancurkan sampai mati. Satu ular piton beracun mutan tipe 2 sekitar 80 meter membuka rahangnya lebar-lebar dan menembakkan sejumlah kabut hijau beracun dalam semburan pendek ke rahim mutan yang terinfeksi. Gumpalan racun hijau itu adalah kemampuan bawaan ular piton beracun mutan tipe 2, dan itu dapat merusak bahkan karapas terkuat pada binatang mutan tipe 4. Ketika racun mendarat di tubuh rahim mutan yang terinfeksi, ia mulai mendesis, dan dagingnya mulai terkorosi. Namun, meskipun racun itu merusak daging, ia akan pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Kemampuan korosifnya tidak dapat menandingi kecepatan generasi daging. Rahim mutan yang terinfeksi menamparkan dengan tentakelnya, dan mengenai kepala ular piton beracun tipe 2, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Tentakel lainnya menusuk tubuhnya, dan menyeret seluruh mayat ke arah mulut rahim mutan yang terinfeksi. Itu sangat ganas dan apapun yang disentuhnya, akan mati. Binatang mutan dikonsumsi olehnya dengan kecepatan yang menakutkan. Dan yang dilakukannya hanyalah menggunakan tentakelnya untuk menamparkan. Binatang tipe 2 dan tipe 3 tidak dapat melakukan apapun untuk menghalangi tentakel, dan mereka dikonsumsi segera setelah dipukul. Daging dan tubuhnya mampu pulih bahkan di bawah serangan kemampuan bawaan, tanpa luka yang terlihat hanya dalam waktu 5 detik setelah serangan. Di tempat yang saat ini ditempatinya, zombie berevolusi lainnya mencoba yang terbaik untuk menghindar. Binatang mutan tingkat tinggi lainnya juga ketakutan sampai mereka gemetar ketika mereka melihat apa yang mampu dilakukan rahim mutan yang terinfeksi. Yue Zong menyaksikan dari jauh dan kulit kepalanya juga terasa mati rasa. Entitas mengerikan ini bahkan lebih menakutkan daripada burung api tipe 4, dan dia tidak berani mendekatinya bahkan dengan kekuatannya. Saat rahim mutan yang terinfeksi terus melahap binatang mutan, ia menumbuhkan tentakel baru dengan ujung yang tajam dan berduri, dan menjadi lebih mengancam. Saat makhluk aneh alam terus melahap binatang mutan, seberkas cahaya yang kuat datang melesat dari kejauhan, meledak ke dada rahim mutan yang terinfeksi. Itu menembus seluruh dada, menghasilkan lubang berdarah seukuran kepalan tangan. Beberapa nanah aneh keluar dari luka, dan menetes ke tanah. Rasa sakit itu menyebabkan rahim mutan yang terinfeksi menjerit kesakitan. Ini adalah pertama kalinya ia menderita luka yang parah. Serangan seperti itu yang dapat menembus seluruh rahim mutan yang terinfeksi bukanlah serangan yang sederhana. Hal itu menyebabkan rahim mutasi yang terinfeksi menjerit kesakitan, dan serangannya menjadi lebih ganas. Ia mulai menarik lebih banyak binatang mutasi ke dalam mulutnya dengan kecepatan lebih cepat, sebelum mengunyah dan melahapnya. Dagingnya kemudian mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Harimau sisik putih tipe 4 tidak dapat melihat lagi saat bersembunyi di balik gerombolan binatang mutan, dan setelah melepaskan sinar cahaya putih yang kuat itu, dengan satu lompatan, ia menyerbu ke arah pusat kota Ningxi. Sialan, targetnya masih aku. Yue Zong berada di atas sebuah gedung, dan ia memutuskan bahwa harimau sisik putih tipe 4 masih belum menyerah pada Yue Zong, atau lebih tepatnya, keturunannya. Sayang sekali, ketika ia tahu bahwa harimau sisik putih sedang mengincarnya, ia segera mengeluarkan telur itu dan melemparkannya ke arah rahim mutasi yang terinfeksi. Dengan kekuatannya yang 12 kali lipat, telur itu melesat ke arah rahim mutasi yang terinfeksi dengan kecepatan seperti bintang jatuh. Ketika rahim mutasi yang terinfeksi merasakan proyektil yang datang sekitar 20 meter jauhnya, ia mengulurkan tentakelnya yang besar dan menghantamkan tentakelnya ke arah telur. Seketika, telur itu hancur berkeping-keping, memperlihatkan janin harimau sisik putih yang terbentuk sebagian. Tentakel itu kemudian menusuk janin itu, dan membawanya ke mulutnya. Saat giginya yang tajam menjepit, janin itu langsung berubah menjadi daging cincang. Harimau sisik putih tipe 4 mengeluarkan raungan kesedihan dan amarah yang menusuk. Ia segera memacu kecepatannya hingga maksimum dan menyerang tepat ke rahim mutasi yang terinfeksi.
Cakarnya yang kuat menyapu tubuh rahim mutasi yang terinfeksi, mencakar sepotong besar daging. Rahim mutasi yang terinfeksi membalas dengan mengirimkan lusinan tentakelnya yang menghantam ke arah harimau sisik putih tipe 4. Pada titik ini, harimau bersisik putih tipe 4 menunjukkan kelincahannya yang luar biasa. Tubuhnya terus bergerak cepat, menghindari setiap tentakel itu. Pada saat yang sama, ia akan menebas dengan cakarnya, mengeluarkan darah setiap kali. Namun, kemampuan generasi rahim mutan yang terinfeksi berada pada level yang lain, dan meskipun harimau bersisik putih tipe 4 mengeluarkan darah dengan setiap serangan, dalam waktu 5 detik, dagingnya akan tumbuh kembali dan membuat serangan sebelumnya tidak berguna. Tingkat generasi seperti itu lebih dari 10 kali lipat dari harimau bersisik putih. Harimau bersisik putih tipe 4 sendirian berhadapan dengan rahim mutan yang terinfeksi, sementara binatang mutan lainnya melanjutkan pertempuran melawan gerombolan zombie lainnya. Di dalam kota, saat kedua belah pihak saling bertarung dengan cara yang eksplosif, Yue Zong mengaktifkan siluman orde kedua dan menyaksikan pertempuran antara dua raksasa di tengah semuanya. Pertempuran antara keduanya berlangsung sepanjang hari. Bahkan dengan pertarungan yang berlarut-larut, kemampuan generasi rahim mutasi yang terinfeksi tampaknya tidak melambat. Bahkan, ia masih aktif seperti saat pertama kali beraksi, seolah-olah tidak ada tanda-tanda kelelahan. Tidak ada satupun luka di tubuhnya, karena setiap luka akan sembuh dalam hitungan detik. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk harimau sisik putih tipe 4. Ia mulai kelelahan, karena banyak luka menutupi tubuhnya. Daging yang terluka membusuk, dan tercium bau busuk di udara. Dalam waktu singkat, ia mungkin bisa menghindari sebagian besar serangan. Namun, dalam rentang seluruh pertarungan, ia masih mustahil untuk menjadi tangguh. Harimau sisik putih tipe 4 melihat sebuah ruang, dan segera memutar tubuhnya untuk melompat. Ia menggunakan cakarnya yang tajam untuk mendorong dirinya ke atas sebuah bangunan besar, memanjat sampai ke atap. Ia kemudian berbalik untuk menghadapi rahim mutasi yang terinfeksi dengan satu tanduknya, dan menembakkan sinar cahaya putih yang kuat dan mengancam. Cahaya putih yang menghancurkan itu langsung melesat menembus salah satu mata rahim mutan yang terinfeksi, menembus kepalanya, dan melarutkan otaknya hingga 1/5. Terlepas dari susunan biologis entitas apapun, saat otak menguap melebihi jumlah tertentu, yang ada hanyalah kematian. Namun, rahim mutan yang terinfeksi hanya berteriak kesakitan, dan banyak tentakel bangkit seperti ombak laut untuk menghantam harimau sisik putih. Setelah berjuang dalam pertempuran yang melelahkan sepanjang hari, menambah energinya yang terkuras untuk menembakkan sinar cahaya yang menghancurkan itu, harimau sisik putih hampir kelelahan. Ia tidak dapat bertahan atau menghindari serangan rahim mutan yang datang, dan ia terlempar ke udara sejauh sekitar puluhan meter. Ia menghancurkan satu bangunan, dan jika bukan karena sisik di tubuhnya, ia mungkin sudah berubah menjadi pasta daging. Pada saat ini, adegan yang paling mengerikan sedang terjadi. Meskipun 1/5 otak rahim mutasi yang terinfeksi telah diuapkan oleh sinar yang ditembakkan oleh harimau bersisik putih mutasi, ia sudah mulai beregenerasi perlahan. Kecepatannya mungkin tidak secepat bagaimana luka-luka dagingnya sembuh, tetapi orang masih bisa melihat reformasi materi otak. Yue Zong terus menatap rahim mutasi yang terinfeksi selama seluruh proses, dan memperhatikan bahwa ketika rahim mutasi yang terinfeksi beregenerasi, salah satu tentakel di tubuhnya mengerut dan jatuh dari tubuhnya. Otak benar-benar salah satu titik lemahnya. Namun, orang aneh ini terlalu menakutkan. Ia bahkan dapat pulih dari tingkat cedera seperti itu. Tentakelnya seharusnya menjadi bagian dari kekuatan dan vitalitasnya yang tersimpan. Jika aku tidak dapat merusak otaknya, maka setidaknya aku harus menghancurkan tentakelnya. Ia benar-benar menyebalkan untuk dihadapi. Yue Zong mengerutkan kening saat menilai situasi, dengan lusinan tentakel. Entitas mengerikan ini benar-benar mengancam. Dia harus berurusan dengan tentakel-tentakel itu sebelum dia bisa benar-benar memusnahkan rahim mutan yang terinfeksi ini. Harimau bersisik putih tipe 4 melompat keluar dari reruntuhan bangunan dalam satu tarikan napas, dan menembakkan seberkas cahaya putih lagi ke rahim mutan yang terinfeksi. Rahim mutan yang terinfeksi memutar tubuhnya, dan mengangkat beberapa tentakelnya untuk memblokir serangan itu. Cahaya putih yang menghancurkan menembus tentakel, dan meledak melalui kepalanya, sebelum menguapkan lebih banyak otaknya. Rahim mutan infected melolong sekali lagi dengan rasa sakit yang luar biasa. Ia segera menyesuaikan tubuhnya dan mencoba melarikan diri ke kejauhan. Ia bisa merasakan jumlah bahaya yang ditimbulkan oleh harimau sisik putih padanya,
itu lebih dari cukup untuk menyebabkan kematiannya. Harimau sisik putih tipe 4 melesat melalui medan perang seperti hantu, menempel pada rahim mutan infected, menembakkan cahaya putihnya yang unik dalam beberapa sinar, menyebabkan banyak lubang pada rahim mutan infected. Namun, karena rahim mutan infected bergerak terus-menerus, sangat sulit untuk mengenai kepalanya. Sementara sebagian besar pukulan menyebabkan rahim mutan infected ditutupi oleh banyak luka, tidak ada yang mengenai kepalanya lagi. Saat rahim mutan infected melarikan diri, otaknya masih terus beregenerasi di bawah kemampuan penyembuhannya yang luar biasa. Saat otaknya beregenerasi sepenuhnya, ia mengangkat tentakelnya yang kuat dan melancarkan serangan balik pada macan sisik putih tipe 4 seperti hujan deras. Di bawah serangan tanpa henti dari rahim mutasi yang terinfeksi, macan sisik putih tipe 4 sekali lagi terlempar ke udara, tubuhnya penuh dengan luka. Yue Zong berdiri di atas gedung tinggi, dan saat ia melihat macan sisik putih tipe 4 kehilangan keunggulannya, ia segera membentak perintah ke walkie-talkie-nya, sudah waktunya, mulai serangan. Setelah memberikan perintah itu, ia kemudian melompat ke punggung Grini, dan mereka terbang ke langit. Serang, atas perintah Yue Zong, sejumlah pasukan artileri yang bersiaga mulai menembaki dari luar kota. Hong, 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 tembakan kuat bergema di seluruh kota Ningxi, saat sejumlah besar meriam menerangi langit saat mereka menembaki gerombolan zombie dan binatang mutasi, meledakkan mereka berkeping-keping. Pasukan artileri Yue Zong telah menjalani banyak pelatihan dan latihan, dan mereka telah memilih lokasi tempat para zombie dan binatang mutasi terkonsentrasi. Setiap kali roket mendarat, setidaknya puluhan ribu zombie akan terbunuh. Di bawah rentetan tembakan hebat yang menakutkan, sejumlah L4 yang sebesar rumah juga tidak luput. Seekor ular piton mutasi tipe 2 yang besar dihancurkan oleh rentetan meriam 122 mm. Di langit, 8 pejuang petir dan benteng langit menukik ke atas kota Ningxi, menembakkan bom yang tak terhitung jumlahnya, menyelimuti area luas tempat binatang mutasi dan zombie saling beradu. Di tengah ledakan itu, zombie dan binatang mutasi yang tak terhitung jumlahnya terbunuh setiap detik. Ini adalah kekuatan persenjataan dan taktik canggih umat manusia. Rahim mutasi yang terinfeksi juga diperlakukan sebagai target prioritas tinggi, dan 8 pejuang petir menembakkan banyak roket ke arahnya, menutupi daging dan tubuhnya dengan banyak luka. Meskipun rahim mutan yang terinfeksi itu mengerikan, jangkauan serangan efektifnya hanya sekitar 30 meter. Melawan para pejuang petir di langit, ia hanya bisa menghindar dan menghindar, sambil berteriak kesakitan. Harimau bersisik putih tipe 4 itu sudah terluka parah sebelumnya, dan terkena ledakan satu peluru 122 mm, membuatnya terbang di udara lagi. Ledakan keras menggema di seluruh kota, ini adalah amunisi yang telah dikumpulkan Yue Zong di kota Yanzhou beberapa bulan ini. Ia juga membawa artileri berat apapun yang mereka temukan dalam ekspedisi pemulungan mereka. Ini semua hanya untuk menaklukkan kota Ningxi, dan untuk sepenuhnya menguasai desa pemula. Ketika Enhancer mencapai level 10, melalui opsi perubahan pekerjaan, Yue Zong bisa mendapatkan banyak sekali bakat. Dengan memilih prajurit, ia bisa melatih seluruh batalion elit. Beberapa juga bisa dipersiapkan menjadi dokter, lalu ia akan mendapatkan perawatan kesehatan. Beberapa bisa menjadi ilmuwan, dan tim penelitian dan pengembangannya akan diperkuat dan berkembang. Tentu saja, bukan berarti setelah mereka melalui perubahan pekerjaan, mereka akan langsung menjadi ahli di bidang pilihan mereka. Akan tetapi, mereka akan memperoleh keuntungan dalam pertumbuhan mereka di sana. Paling tidak, mereka masih bisa menjadi dokter atau ilmuwan tingkat rendah, dan bagi Yue Zong, ini lebih dari cukup untuk jangka pendek. Ledakan mengerikan itu terus berlanjut tanpa henti. Selain pintu besar dengan 2 lampu, seluruh kota Ningxi diselimuti ledakan. Setiap radius ledakan cukup untuk menghabisi ratusan dan ribuan zombie. Bagi para ahli yang harus menangkis serangan gerombolan, kelompok-kelompok seperti itu sulit untuk dihadapi, tetapi bagi artileri yang kuat, mereka adalah target yang hebat. Di bawah serangan artileri yang terus-menerus, para zombie kota Ningxi kebingungan. Mereka tidak dapat melihat musuh, dan tidak tahu harus berbuat apa, hanya menderita kerusakan dari proyektil. Adapun binatang mutan lainnya, setelah kehilangan tekanan dari harimau bersisik putih tipe 4, banyak yang mulai melarikan diri dari kota Ningxi. Yue Zong tidak mengerahkan pasukannya untuk menghentikan mutan Beast Horde, dalam hal apapun, ia hanya bermaksud memanfaatkan mereka untuk membunuh para zombie.
Untuk benar-benar menaklukkan kota Ningxi, Yue Zong dan pasukannya tetap dibutuhkan. Artileri berat yang kuat terus berlanjut sepanjang malam, membakar hampir semua yang ada di dalam api, karena banyak sekali zombie dan mutan bis yang hangus dan mati di seluruh kota. Seluruh kota saat ini bersih dan tenang, dan gerombolan zombie yang dulunya padat telah menghilang, hanya menyisakan tubuh-tubuh yang hangus, beberapa masih sedikit terbakar, serta beberapa kelompok yang tersebar yang entah bagaimana selamat dari serangan malam itu. Hu Yi dengan demikian memimpin resimen pertama langsung ke kota Ningxi. Di bawah pimpinan 4 komandan berbeda dari 4 batalion dalam resimen tersebut, mereka berpisah dan mulai membersihkan para zombie. Banyak dari zombie tersebut baru saja menjulurkan kepala mereka karena keributan tersebut ketika mereka sudah ditembaki oleh para prajurit. Para zombie yang berevolusi disingkirkan oleh para enhancer dalam pasukan tersebut. Hanya menggunakan artileri berat tidak akan cukup untuk menangani masalah tersebut, karena ada banyak zombie yang berhasil lolos dari jaring. Jadi mereka harus menggunakan pasukan darat untuk memusnahkan mereka. Setiap prajurit dari resimen pertama adalah veteran dan prajurit elit, bahkan lebih disiplin dan lebih kuat dari 5.000 prajurit Jepang dari Takamagahara. Mereka seperti sabit yang kuat yang merenggut nyawa para zombie semudah memotong gandum, dan saat mereka berbaris, hampir tidak ada perlawanan terhadap kemajuan mereka. Di dalam kota, jumlah zombie sekitar 2 juta, tetapi mayoritas yang berevolusi telah kehilangan nyawa mereka selama bentrokan dengan binatang mutasi pada malam sebelumnya, oleh karena itu, yang tersisa hanyalah zombie biasa. Di bawah tembakan artileri yang mengerikan, ratusan ribu orang terbakar dan hancur berkeping-keping. Bahkan lebih banyak lagi yang berkurang dari jutaan yang tersisa. Lebih jauh lagi, karena sebagian besar gerombolan zombie terkonsentrasi di sisi selatan kota, tidak banyak perlawanan di wilayah utara. Ketika Yue Zong melihat pasukan memasuki kota, dia segera memberi perintah, biarkan Bai He memimpin kompi jarak jauh keempat untuk membantuku. Pasukan yang berada di bawah Bai He adalah penembak jitu yang kuat dan elit yang dilatih oleh Yue Zong. Mereka semua mahir dalam senapan runduk, atau memiliki keterampilan spesialisasi. Di antara mereka, Bai He memiliki keterampilan peluru peningkatan orde kedua, dan spesialisasi penembak jitu level 3. Dia adalah penembak jitu teratas di bawah Yue Zong. Bahkan, dia hampir bisa menyaingi setan senjata dari Takamagahara. Dibandingkan dengannya, Bai He hanya kekurangan fakta bahwa dia bukanlah seorang evolver dengan atribut ganda, namun, keterampilan menembaknya tidak akan kalah. Kompi jarak jauh keempat ini adalah salah satu kartu truf yang disimpan oleh Yue Zong. Mereka memiliki kekuatan penghancur yang kuat dari jarak jauh, dan setidaknya 8 dari mereka dapat menembak jatuh Thunder Fighter. Setiap prajurit pasukan itu dapat menjatuhkan pesawat biasa. Satu-satunya kelemahan mereka adalah pertempuran jarak dekat, dan mereka tidak dapat dibandingkan dengan para ahli pertempuran jarak dekat yang kuat. Bai He memimpin 20 orangnya saat mereka dengan cepat menuju lokasi Yue Zong. Sementara itu, Yue Zong menunggangi Grini saat mereka terbang tinggi di langit, mengejar rahim mutan yang terinfeksi. Rahim mutan yang terinfeksi telah dibombardir oleh 8 Thunder Fighter, karena sejumlah besar roket ditembakkan ke arahnya terus-menerus. Namun, ia melambaikan tentakelnya terus-menerus, menghancurkan roket-roket itu. Setiap roket ini akan meledak saat dihancurkan, dan ledakan dahsyat itu akan menyebabkan tentakelnya hancur berantakan. Namun, setiap kali, mereka akan beregenerasi dengan cepat. Tampaknya daya rusak roket itu masih jauh dari macan sisik putih tipe 4. Jika mereka ingin menjatuhkan rahim mutan yang terinfeksi sekaligus, mereka harus memiliki setidaknya 50 Thunder Fighter yang menembakkan roket yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang sama, membombardirnya hingga mati. Namun, saat mereka tidak dapat mengatasinya dalam satu serangan, ia akan dapat beregenerasi dan membangkitkan dirinya sendiri. Itu benar-benar lawan yang sulit. Yue Zong duduk di punggung Grini saat ia terbang di langit, di atas rahim mutan yang terinfeksi, saat ia melihatnya beregenerasi berkali-kali. Kulit kepalanya mati rasa, rahim mutan yang terinfeksi ini benar-benar sesuatu yang lain, bahkan lebih menakutkan daripada burung api tipe 4 atau binatang mutan laut tipe 4 yang pernah ditemuinya. Yue Zong kemudian dengan cepat memberi perintah, siapkan meriam, koordinat XXXX. Hong, Hong, Hong. Di bawah perintah itu, area rahim mutan yang terinfeksi langsung diselimuti oleh banyak artileri berat, dan itu berlanjut selama 5 menit, menutupi seluruh ruang,
menghancurkan konstruksi dan struktur di sekitarnya, menyebabkan awan debu naik. Saat debu menghilang, Yue Zong melihat tentakel melindungi otak rahim mutan yang terinfeksi. Tubuhnya telah rusak parah di bawah rentetan roket itu. Puluhan tentakelnya juga jatuh, namun masih belum mati. Rahim mutan yang terinfeksi benar-benar sangat menderita di bawah tembakan artileri yang kuat itu, tetapi regenerasinya yang luar biasa masih terjadi, karena luka-lukanya pulih pada tingkat yang dapat dilihat oleh mata manusia. Yue Zong meraung keras, "Fokuskan tembakanmu," bidik kepalanya. Kedelapan Thunder Fighter segera menembakkan rudal anti-tank mereka yang kuat, rudal berpemandu mereka, dan semua roket lain yang mereka miliki, menghancurkan mutan Infected Worm. Senapan mesin mereka juga menembak dengan cepat, dan rentetan kehancuran menghujani mutan Infected Worm, menggerogoti kesehatannya. Sejumlah rudal anti-tank meledakkan mutan Infected Worm, menghancurkan tentakelnya, sementara darah yang tercemar berceceran di mana-mana. Para prajurit dari perusahaan jarak jauh keempat juga telah mencapai titik pandang yang tinggi, saat mereka melepaskan kemampuan mereka dan menembaki kepala mutan Infected Worm. Sinar terang menyebabkan banyak tentakel putus, dan memperlihatkan kepala yang mengerikan dan hancur. Saat rahim mutan infected menampakkan kepalanya, Yue Zong segera mengeluarkan 80 poin spirit dan 20 poin stamina, memadatkan tombak api iblis dan menembakkannya seperti bintang jatuh ke arah kepala rahim mutan infected, menyebabkannya terbakar. Di bawah nyala api yang tak henti-hentinya, dagingnya mulai berasap, karena sebagian besar daging terbakar dan berubah menjadi abu. Rahim mutan infected tidak tahan lagi dan melolong kesakitan. Namun, itu masih belum mati, karena kepalanya terus beregenerasi. Yue Zong tidak berani memberinya kesempatan untuk pulih, dan dengan cepat memadatkan tombak api iblis yang kuat lainnya dan menembakkannya sekali lagi. Tombak api iblis melesat ke arah kepala rahim mutan infected seperti bintang jatuh, dan sekali lagi, meledak dalam bola api yang kuat, mengubah dagingnya yang beregenerasi menjadi abu lagi. Di sisi lain, Bai He juga telah mengeksekusi skill Enhanced Bullet miliknya dan telah menembak kepala mutan Infected Worm juga, menghancurkan sebagian darinya. Sinar cahaya melesat dari kejauhan, meledakkan banyak lubang di kepala mutan Infected Worm, menyebabkannya berdarah tanpa henti. Mutan Infected Worm akhirnya tidak tahan lagi dan menyesuaikan tubuhnya untuk melarikan diri sekali lagi. Kecepatannya sangat cepat, bahkan melampaui Yue Zong. Saat ia bergerak, tidak ada cara bagi Bai He dan anak buahnya untuk memperbaiki kepalanya. 8 Thunder Fighters juga memberikan semua yang mereka bisa, menembakkan roket dan proyektil sebanyak yang mereka bisa, tetapi mereka terus meleset. Sial, kita tidak boleh membiarkannya lolos. Yue Zong menatap mutan Infected Worm yang melarikan diri dan alisnya berkerut. Rahim mutan yang terinfeksi terlihat dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan menyedihkan saat ini, tetapi Yue Zong yakin, selama diberi cukup waktu, entitas mengerikan ini akan pulih lagi. Pada saat itu, akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Yue Zong telah menghabiskan 160 poin spirit, dan 8 Thunder Fighter tidak memiliki cara untuk menembak tanpa henti karena kurangnya amunisi, dan telah menghabiskan banyak roket dan proyektil mereka pada mutan Infected Worm. Jika mereka tidak dapat menghancurkannya dalam rentang waktu yang singkat ini, Yue Zong tidak punya pilihan selain membawa anak buahnya dan mundur. Jika tidak, jika itu menyerang resimen pertama dengan kekuatan penuh, itu dapat dengan mudah menghancurkan seluruh pasukan elitnya. Yue Zong mencabut senjata elektromagnetik, dan melepaskan tembakan ke arah keanehan alam. Muatan elektromagnetik yang kuat ditembakkan dan meledakkan sebuah lubang di kepala mutan Infected Worm. Kekuatan senjata elektromagnetik bukanlah lelucon, pada saat yang sama, konsumsinya sama-sama mengerikan. Inti biasa hanya dapat menahan 1 tembakan sebelum hancur. Inti tipe 2 dapat menahan 10 tembakan sebelum hancur. Inti tipe 3 dapat memberikan senjata elektromagnetik 100 tembakan. Yue Zong telah menggunakan nukleus tipe 3 dan terus-menerus menembaki kepala rahim mutan yang terinfeksi. Dengan langkah bayangannya yang aktif, kelincahannya telah melampaui monster itu, dan dengan keterampilan keahlian menembaknya, dari setiap 10 tembakan yang dilepaskan, 9 akan mengenai kepala rahim mutan yang terinfeksi. Monster itu diserang terus-menerus oleh Yue Zong, dan lebih banyak luka muncul di kepalanya. Setelah sekitar 300 meter, diledakkan sekali lagi oleh lebih dari beberapa lusin roket, monster itu akhirnya jatuh ke tanah. Saat monster itu berhenti bergerak, sejumlah tembakan yang telah ditingkatkan meledak ke kepala, mencabik-cabiknya lebih jauh.
Yue Zong menunggangi Greenie dan tiba di tubuh rahim mutan yang terinfeksi, menembakkan senjata elektromagnetiknya tanpa ampun. Dia tidak menyerah, sebaliknya, menggunakan dua nukleus tipe 3 untuk menembak tanpa henti, sampai rahim mutan yang terinfeksi akhirnya berhenti berkedut, dan bola pengalaman yang sangat besar memasuki tubuhnya. Selamat telah mencapai level 82. Anda telah memperoleh 2 poin atribut yang akan dialokasikan. Ketika bola pengalaman memasuki tubuhnya, dan suara notifikasi yang manis bergema di benaknya, ia kemudian menghela napas lega. Keberadaan yang mengerikan ini akhirnya jatuh. Demi melenyapkan entitas mengerikan ini, 8 Thunder Fighter telah menggunakan semua amunisi mereka, sementara Yue Zong sendiri telah hampir menghabiskan semua rohnya, serta 2 inti tipe 3. Ia bahkan mendapat dukungan dan bantuan dari lebih dari 20 ahli lainnya dan keterampilan individu mereka juga. Ia akhirnya mampu membunuh monster itu dengan semua ini. Jika ia kehilangan salah satu bawahan atau persenjataan itu, ia mungkin tidak akan mampu membunuh rahim mutan yang terinfeksi. Generasi bentuk kehidupan biologis yang bermutasi ini benar-benar gila. Di samping mayat rahim mutan yang terinfeksi, ada buku keterampilan serta kotak harta karun biru. Dia mendarat di tanah dan meraih kedua benda itu. Skill tingkat ketiga, generasi berkecepatan tinggi. Setelah mempelajari kemampuan ini, kamu akan memiliki kemampuan generasi dari beberapa binatang mutan yang kuat. Mempelajarinya membutuhkan 400 vitalitas, serta generasi tingkat kedua yang harus ditingkatkan 3 kali. Mempelajari skill ini membutuhkan 3 poin skill. Skill tingkat ketiga, sebenarnya adalah skill tingkat ketiga. Sayang sekali itu bukan kemampuan tempur, tetapi itu benar-benar lumayan. Yue Zong menyimpan buku itu di dalam cincinnya, sambil menggelengkan kepalanya karena kasihan. Setelah membunuh rahim yang terinfeksi mutan, Greenie menukik ke bawah dan mulai melahap daging mayat itu. Daging dan darah binatang mutan tingkat tinggi sangat penting bagi zombie, demikian pula, zombie bergizi bagi binatang mutan. Inilah alasan mengapa kedua belah pihak akan saling membunuh dan memburu. Ah, apa ini? Yue Zong tidak keberatan bahwa Greenie memakan daging rahim mutan yang terinfeksi ini. Namun, wajahnya berubah ketika dia sampai di sisi mayat itu. Bagian perut yang aneh dan menonjol telah terkoyak oleh cakar Greenie. Itu memperlihatkan sel telur besar di dalam mayat itu, yang ditutupi oleh rune aneh. Rune itu berkedip, dan itu tampak sangat mistis dan aneh. Yue Zong mengaktifkan armor pencakup tulangnya dan mengenakan topeng laut, sebelum dengan hati-hati melangkah ke tubuh rahim mutan yang terinfeksi. Dia memutuskan saraf yang menghubungkan ke sel telur itu, dan menariknya keluar dari mayat itu. Yue Zong mengamati sel telur besar itu sebesar manusia, matanya terganggu. Bentuk kehidupan biologis itu jelas sangat lemah, dan Yue Zong dapat menghancurkannya dalam satu pukulan. Namun, dia sedikit enggan, seolah-olah dia dapat menaklukkan bentuk kehidupan di dalam dengan kemampuan penjinak binatangnya, maka itu akan menjadi dorongan tambahan untuk kekuatannya. Namun, jika itu terjadi pada makhluk hidup seperti rahim mutasi yang terinfeksi, maka itu akan menjadi bencana baginya. Tepat saat Yue Zong ragu-ragu, dengan kaca, rune yang menutupi sel telur hancur, dan cairan tumpah kemana-mana, saat makhluk hidup di dalamnya melompat keluar dan menerkam ke arah Yue Zong dalam embusan angin. Sebelum dia bisa merespons, makhluk hidup itu telah mendarat di atasnya, dan dia benar-benar terkejut, wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Dia selalu bangga dengan kecepatannya, dan bahkan bisa menangani harimau bersisik putih tipe 4 yang sangat cepat. Namun, entitas dari sel telur ini telah melompat ke arahnya bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dan ini sangat membuatnya takut. Yue Zong hendak menyulap api iblisnya untuk membakar makhluk hidup itu, ketika dia membuka matanya untuk melihat, dan goyah. Yang diletakkan di atas Yue Zong sebenarnya adalah seorang gadis kecil yang tampak berusia sekitar 12 tahun, rambutnya perak dan panjang, anggota tubuhnya sehalus mungkin, seolah-olah bisa dipatahkan hanya dengan satu jentikan. Kulitnya sangat cerah, penampilannya sangat indah, dan matanya benar-benar menawan, begitu banyak sehingga orang bisa tersesat di mata itu. Gadis kecil itu berbaring di lengan Yue Zong, dan menjulurkan lidahnya untuk menjilati topeng laut Yue Zong, tersenyum saat dia menjilati. Bentuk kehidupan mutan dengan kecerdasan tinggi, memiliki potensi evolusi yang luar biasa dan kecerdasan yang sangat tinggi. Yue Zong melihatnya, dan kulit kepalanya menjadi mati rasa, apa yang terjadi? Benda aneh itu benar-benar bisa melahirkan gadis seperti itu, apakah dia manusia?
Atau zombie, Yue Zong telah membantai begitu banyak zombie, tetapi dia belum pernah melihat yang hamil yang membawa sel telur, atau yang bisa menghasilkan gadis secantik itu. Yue Zong berusaha melepaskan gadis kecil itu dari genggamannya, tetapi begitu dia menurunkannya, dengan sekejap tubuhnya, gadis itu melompat ke atasnya lagi, sambil tersenyum menggemaskan.